Beberapa orang tergeletak di antara reruntuhan. Sekarang tidak ada bahaya bagi siapapun. Gadis itu memegang koper di tangannya dan berlari secepat mungkin untuk melarikan diri. Genangan air menyemprot dari bawah sepatu botnya. Dia dikejar oleh beberapa pemuda, sedikit lagi, dan mereka pasti akan mengejarnya. Para pria memegang senjata di tangan mereka. Salah satu dari mereka berteriak bahwa kamu tidak boleh membiarkan gadis ini lolos. Tepat saat itu mereka mendengar suara yang memerintahkan mereka untuk berhenti. Mereka membuka mulut dengan terkejut. Tetesan keringat berkilauan di wajah mereka. Seorang pria berambut pirang dan berjanggut berkomentar bahwa pengejaran lebih lanjut hanya akan menyebabkan pemborosan darah. Dia adalah Master Zhong Likyu. Dia menatap tajam ke anak-anak laki-laki itu dan memberitahu mereka bahwa hal terpenting saat ini adalah upacara. Jun berdiri dikelilingi oleh para pemuda dan menatap tajam ke depan pada mereka yang sudah tidak lagi menjadi ancaman. Dia melihat seorang pria yang wajah dan lehernya penuh darah dan mengenalinya sebagai Kim Si-hyuk. Sang master mendekat dan bertanya kepada anak itu apakah dia pikir negaranya telah mencapai sesuatu, lalu berkomentar bahwa masih ada batas, karena pahlawan dari negara yang jatuh tidak berhak untuk berusaha lebih. Dia mengacungkan kedua tangannya ke samping dan berteriak bahwa dia satu-satunya yang layak berdiri di antara para dewa. Wajah sang master tersenyum dan dia menatap ke atas sambil berkata bahwa dia telah menepati janjinya. Makhluk itu menjawab bahwa Zhong Likyu memang telah melakukan semua yang dia janjikan. Setelah mengatakan itu, pria itu mundur perlahan. Setelah beberapa detik, dia tersenyum lagi dan berkomentar bahwa sekarang giliran lawannya untuk menepati janji dan meminta agar dia menjadikannya konstelasi bumi. Dia mengangkat tangannya lagi dan berteriak agar makhluknya mengangkatnya ke kehebatan sang pencipta yang disebut-sebut. Setuju, dan sebuah pesan sistem muncul di depan pria itu, yang dia mulai baca dengan sangat hati-hati. Dia membaca bahwa target tidak memenuhi syarat dan tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Mulai gagap dan bertanya-tanya dengan pertanyaan yang konyol. Pesan sistem memperingatkan bahwa kandidat yang memenuhi syarat untuk status konstelasi telah meninggal dunia dan tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan pertarungan di arena bumi. Jun mengerutkan kening dengan keringat yang muncul di wajahnya. Dia tidak bisa memahami apa arti semua ini. Dan di depannya, satu persatu, muncul laporan bahwa sewa tanah telah benar-benar dihancurkan dan bahwa dengan berakhirnya arena galaksi, hak untuk melindungi tanah telah dibatalkan. Makhluk itu melaporkan bahwa Zhong Likyu kemungkinan besar tidak memenuhi syarat, tetapi pria itu hanya menggertakkan gigi dan bertanya-tanya bagaimana dia berani menipunya. Dia marah dan bingung. Lalu Jun berteriak, bukankah lawannya bersumpah padanya bahwa jika dia membunuh Kim Si-hyuk, dia akan menjadi konstelasi? Yang menjawab bahwa memang dia pernah mengucapkan kata-kata itu dan berkomentar bahwa sesuai keinginannya, dia meminta kenaikannya dan dengan tenang menambahkan bahwa Litsu tidak cocok. Pria itu hanya semakin mengerutkan kening dan mulai mengeluarkan suara-suara yang tidak dapat dipahami. Para pria di sebelahnya juga mulai mengerutkan kening, meringis, berteriak, dan mengaum. Wajahnya gemetar karena marah. Pupilnya menjadi seperti titik kecil. Dia menggertakkan giginya dan mulai memanggil nama makhluk itu. Dan makhluk itu menjawab bahwa itu luar biasa, karena momen ini selalu terasa seperti sesuatu yang segar dan menyadari bahwa itu akan dengan senang hati menguasai dunianya. Itu adalah malam yang tenang di kota. Sangat gelap, tidak ada lampu di jendela manapun dan hujan turun seperti ember. Gadis itu membuka pintu dan mulai memanggil Kim Si-moon dengan sangat keras. Dia tidak terburu-buru masuk ke ruangan itu. Dia mengerutkan kening dan bertanya apa yang sedang dilakukan pria itu kali ini. Apakah dia benar-benar sedang menciptakan sesuatu lagi? Seorang pemuda duduk di lantai, mengenakan pakaian putih, dengan tenang bertanya apakah gadis itu di sini. Dia bertanya apa yang sedang dia lakukan dan mencatat bahwa dunia sedang hancur sementara dia diam-diam bekerja di sini. Dia bertanya apa yang bisa dilakukan seorang alkemis selain menciptakan. Pria itu membuka buku dan mulai membalik halaman. Gadis itu memberitahunya betapa luar biasanya dia. Lalu dengan sekuat tenaga, dia melemparkan tas yang selama ini dia pegang ke lantai dan berteriak agar dia mengangkatnya. Pemuda itu membeku di tempat. Dia membuka matanya lebar-lebar. Pupil sangat menyempit dan dia menatap takjub di depannya. Beberapa menit kemudian, dia memegang sebuah botol kecil yang sangat indah di tangannya dan gadis cantik itu bertanya apa itu. Tiba-tiba muncul pesan dari sistem yang mengatakan bahwa itu adalah artefak alkimia legendaris, obat universal yang bahkan bisa mempengaruhi dewa. Gadis itu menutup hidungnya dengan tangan dan bertanya apakah dia tidak menyadarinya. Bagaimanapun, semuanya terjadi seperti yang dia duga. Bajingan Jun Lejuis telah mengkhianati saudaranya. Dia berpikir sejenak dan bertanya mengapa si Hek tidak memanfaatkannya dan mata pria itu membelalak karena kejutan. Gadis cantik itu kemudian berdiri dengan hidung tertutup dan berkata bahwa dia telah berpikir bahwa pria muda itu akan melakukannya. Tetapi setelah semua anggota guildnya meninggal, dia malah meninggalkannya. Pemuda itu mendengarkan dengan seksama, menutup matanya, dan dengan tenang berkata bahwa begitulah adanya. Gadis itu mulai meletakkan tangannya di samping dan berkomentar bahwa dia tetap membalas dendam. Dan pria itu sangat terkejut. Setelah beberapa menit, dia tersenyum dan bertanya-tanya apakah dia masih mengingatnya. Pria berambut coklat itu menggaruk kepalanya dan berkata bahwa dalam beberapa hal,
balas dendamnya telah mengejar kakaknya. Dia menjawab bahwa itu bukan intinya, karena memang begitu, lalu menambahkan bahwa pria-pria itu benar-benar pantas dihukum, karena balas dendam dan benteng benua adalah hal yang sama. Gadis itu berjalan ke pintu, meraih gagang dan menambahkan bahwa Kim sama sekali berbeda dan menanyakan apakah dia tahu itu. Pria itu bangkit dan dengan terkejut berkata bahwa kecantikan itu buru-buru pergi lagi, dan dia menjawab bahwa dia berencana membuat kekacauan serta melaporkan bahwa dia telah melihat Jun Lejuis memanggil sesuatu yang luar biasa. Pemuda itu terkejut, dan gadis itu menjelaskan apakah dia telah melihat pesan sistem tentang pencabutan hak. Memang ada laporan bahwa hak perlindungan tanah dicabut setelah arena galaksi berakhir. Dia mengatakan bahwa kandidat yang memenuhi syarat untuk status itu sudah meninggal, yang juga ditunjukkan oleh pesan sistem. Pria itu, di sisi lain, memegang sebuah wadah, dan gadis itu berpikir tentang bagaimana saudaranya sempurna untuk konstelasi, dan dia satu-satunya yang tahu statusnya. Sejengkal keringat muncul di wajahnya, dan kecantikan itu berkata apapun arti dari itu, tapi jelas sesuatu telah salah. Gadis itu berkomentar bahwa tempat ini juga tidak aman, dan kali ini dia juga bisa mati. Kim bertanya-tanya mengapa dia tidak lari. Gadis cantik tersenyum dan menjawab bahwa dia tahu siapa dia dan itu bukan gayanya untuk lari. Lalu berkomentar bahwa dia tidak punya alasan untuk tetap hidup, dan dia memintanya untuk tidak membuang apa yang dia bawa, melainkan meminumnya, karena ksatria pedang bangsawan telah mengorbankan nyawanya untuk itu. Gadis itu mulai berjalan pergi, dan Kim menyadari bahwa itu dari awalnya. Dia terkejut tetapi secara mental berterima kasih kepada pria itu untuk semuanya, saat tiba-tiba sebuah jendela status muncul di depan pemuda itu, menampilkan judul, kelas, bangsa, dan karakteristik lainnya. Dia membaca pesan itu dengan saksama, lalu menyadari bahwa itu hanyalah statistik yang menyedihkan, dan sekarang semuanya terasa tidak berarti baginya. Kim memeluk botol itu lebih erat di tangannya dan berkata bahwa dia tetap membutuhkan sumber kekuatan, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk itu. Dia melihat ke wadah dan mencatat puncak dari seluruh waktunya sejak bangun, dan tanpa tablet zamrud, dia bahkan tidak bisa bermimpi tentang itu. Dia menatap batu di depannya dan bertanya-tanya apakah apa yang ada dalam pikirannya bisa dilakukan di bawah kondisi ini. Pemuda itu berlutut dan merenung bahwa alkimia selalu didasarkan pada prinsip pertukaran yang setara. Dia menyadari saatnya untuk memulai. Jadi dia menggertakkan gigi dan mulai berteriak sangat keras. Tiba-tiba sebagian kecil kota menyala seperti dari sebuah sorotan besar, seperti dari sebuah lentera besar, dan batu yang tergeletak di depan pria itu pecah menjadi berbagai bagian seolah-olah seseorang telah memecahnya. Sebuah pesan sistem muncul di depan pemuda itu, memberitahunya bahwa artefak legendaris telah berhasil dibuat. Dia menatap ke depan dengan senyum, setetes keringat muncul di pipinya, dan dia memikirkan bahwa itu adalah keberhasilan. Beberapa menit kemudian, muncul pesan bahwa dia akan menerima 5.000 poin pencapaian, dan bahwa kategori ini telah dinonaktifkan karena menghilang. Lalu, pesan sistem memberitahunya bahwa artefak alkimia legendaris telah berhasil dibuat, dan gelar pertama sebagai pelopor alkimia telah diperoleh. Pemuda itu menatap tajam ke depan, dan di antara pecahan batu dia melihat sebuah kerikil oval yang halus. Pesan sistem memberitahu bahwa itu adalah batu filsuf. Berkat artefak legendaris ini, semua item bisa dibuat melalui prinsip pertukaran yang setara. Pria itu mengangkatnya, mulai memandangnya, dan berkata bahwa itu adalah biaya wajib. Dia mengiris jarinya dan menekan setetes kecil darah dari situ. Itu langsung menuju batu filsuf, yang secara harfiah berubah menjadi merah setelah beberapa detik. Pemuda itu tampak sangat ketakutan saat melihat batu melayang di depannya. Dia jatuh berlutut, memegangi dadanya dan mulai menjerit sangat keras seakan-akan tersengat listrik. Tiba-tiba angin berhembus dan kepala gadis yang baru saja datang menemuinya muncul di depan matanya. Dia membuka mulut karena takut, dan pupil matanya menyempit sangat tajam, menjadi seperti titik. Dan dia masih sempat tersenyum dan memanggil nama pemuda itu, yang terakhir tidak menjawab apa-apa. Dia teralihkan oleh makhluk itu, yang tertawa, lalu bertanya apakah itu batu filsuf, dan berkomentar bahwa sulit dipercaya, meskipun dia telah melihat semuanya dengan matanya sendiri. Pria itu, bagaimanapun, mengeratkan giginya dan menatap tajam ke depan, memikirkan bahwa dirinya benar-benar luar biasa. Monster itu berkomentar bahwa sebuah dimensi bisa memunculkan seluruh konstelasi, dan menambahkan bahwa itu adalah penemuan yang menakjubkan dan luar biasa. Pemuda itu mengeratkan giginya dan memikirkan bahwa semua ini karena kedua orang itu, si Hawk dan Malsuk, dan secara mental mengutuk mereka. Satu demi satu, pesan sistem mulai muncul di depannya, menyatakan bahwa sinkronisasi selesai, batu filsuf telah terikat, dan statusnya berubah menjadi unik. Pria itu menatap tajam ke depan, keringat mengalir di wajahnya, vena di lehernya membengkak, dan dia sama terkejutnya dengan status unik yang diterimanya. Kim mengeratkan giginya dan memikirkan apa yang tertulis, bahwa dia bisa menciptakan apa saja. Dia menatap ke depan dan menyadari bahwa dia ingin segera melukai sesuatu di depannya. Pemuda itu menempelkan tinjunya ke dadanya, mengeratkan giginya, dan menyadari bahwa dia ingin hidup tanpa merasa tak berdaya, seperti sedang dibalik dari dalam keluar. Jadi, target yang sesuai dalam kategori pemilik sedang terjadi. Sebuah pesan dari sistem memberitahu bahwa pencarian gagal.
Ada perluasan area pencarian menggunakan energi batu filsuf. Pria itu memegang kepalanya dan menjerit karena energi yang dibutuhkan untuk pertukaran yang setara tidak cukup. Dia berlutut dan sebuah pesan muncul di depannya yang mengatakan bahwa pemanfaatan energi internal batu filsuf akan didasarkan pada keadaan pemiliknya. Mata pria muda itu bersinar dan tangannya terangkat, sehingga produksi otomatis pun diaktifkan. Kemudian, pesan sistem mulai muncul bahwa penampakan artefak tak terlihat menyebabkan mereka menutup mata dengan kagum, dan perhatian mereka tertuju pada pemain Kim Se-moon. Makhluk itu menjerit bahwa itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu juga bertanya-tanya bagaimana seorang manusia bisa memanipulasi ciptaan bodoh ayahnya. Pria yang hanya sesuatu yang berlutut itu jatuh terlentang. Dia pingsan. Setelah beberapa saat, dia membuka mata dan membaca pesan sistem bahwa daya tarik pertama dari konstelasi telah terjadi. Laporan mulai muncul satu demi satu bahwa 1000 pencapaian telah diterima, dan bahwa dia telah menarik perhatian sebuah konstelasi yang tidak terdaftar. Kim telah membaca bahwa sebuah judul telah diperoleh, bahwa dia termasuk di antara mereka yang tertarik dari jauh, tetapi segera dinonaktifkan karena kategori itu menghilang. Pemuda itu berbaring tengkurap, pesan sistem berganti satu demi satu, dan dia berpikir tentang bagaimana dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memandang kepala gadis itu dan memikirkan bahwa dia telah memberikan pukulan yang sangat kuat kepada makhluk itu. Cuaca di luar cerah dan hangat, burung-burung terbang di langit sambil menyanyikan lagu ceria mereka. Sinar matahari cerah menyentuh pipi pemuda itu, membangunkannya, dan dia membuka satu mata. Pria itu mulai memandang ruangan tempat dia berada. Tempat ini tampak familiar baginya. Tiba-tiba dia duduk tegak di tempat tidur dan membuka mulutnya karena terkejut. Karena itu adalah apartemennya yang lama. Dia berpikir itu hanyalah ilusi. Tapi Kim merasakan sesak napas seperti sebelum dia meninggal. Pemuda itu tidak bisa melupakan dia. Tapi kemudian, suara mengalihkan perhatiannya dari pikirannya, dan dia memalingkan kepala ke samping. Itu adalah ponsel, yang segera dia angkat dan membaca berita bahwa China dan Amerika Serikat adalah satu-satunya yang selamat, tetapi mereka juga mengalami kekacauan. Dia menatap layar dan berpikir bahwa karena berita seperti itu dia berhenti menggunakan ponsel. Tapi kemudian pandangannya berhenti pada tanggal itu. Tahun 2030 membuatnya terkejut. Pemuda itu memutar kepalanya ke arah jendela dan tidak percaya bahwa dia telah kembali 11 tahun. Kemudian dia yakin bahwa batu filsuf sedang menggerakkan tubuhnya dan menciptakan sesuatu. Dia mulai menyadari bahwa dia telah kembali ke masa lalu. Pemuda itu mulai memandang tangannya dan menggerakkan jarinya sambil memikirkan sesuatu. Meskipun dia kembali ke masa lalu di usia 28 tahun, dia tidak merasa bahagia karena itu adalah masa tersulit dalam hidupnya setelah insiden itu merampas kekuatannya. Pemuda itu menatap meja dan mengingat bahwa penglihatannya sangat buram sehingga dia harus memakai kacamata. Semua indera indah dan seolah kehilangan kekuatannya. Dia menatap tangannya dan memikirkan bahwa perasaan tertekan akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan melakukan sihir itu benar-benar hilang. Sebuah jendela status muncul di depan Kim, di mana dia mengenal informasi tentang judul, kelas, dan levelnya. Dia membuka mulutnya terkejut saat tertulis bahwa dia memiliki batu filsuf alih-alih ketidakmampuan melakukan sihir. Juno menyentuh dadanya dan merenungkan fakta bahwa dia pasti berada di dalam tubuhnya sendiri sekarang. Pemuda itu menghela napas dan berkata bahwa dia tidak pernah menyangka hari ini akan datang dan ketidakmampuan melakukan sihir terasa seperti rantai sepanjang hidupnya. Dia bangkit dan berpikir bahwa dia bahkan tidak percaya hal itu saat sadar. Jadi dia memutuskan untuk minum. Pria itu mengambil kaleng minuman dari kulkas, meminumnya, dan memikirkan betapa lebih dari satu atau dua hal telah berubah di sini sejak ketidakmampuan menggunakan sihir hilang. Karakteristiknya kembali ke keadaan awal. Dia bersyukur akhirnya bisa merasakan rasa asli bir. Tepat saat itu, pesan sistem muncul di depan pria itu. Dia membacanya dan sangat terkejut dengan karakteristik seperti itu. Dia membaca bahwa kekuatan tukang perkakas adalah 10 poin, tetapi itu bukan kekuatan sihir setelah semua. Kim mengingat pesan sistem yang muncul sebelumnya dan menyadari bahwa sistem telah memberitahunya tentang sebuah karakteristik unik. Pria itu menatap ke depan dan memikirkan bahwa dia telah menjadi pemilik karakteristik unik dan semuanya masih di level pertama. Dia berpikir bahwa bahkan di kehidupan sebelumnya, pemain dengan statistik unik sangat jarang. Kebanyakan dari mereka meraih peringkat tinggi seperti Shaq dan Jun Liju. Pemuda itu meletakkan toples di atas meja, tertawa dalam hati, dan berpikir bahwa hidup memang benar-benar tak terduga. Tiba-tiba, sebuah pesan sistem muncul di depannya, memberitahunya bahwa dia memiliki 1.012.500 poin pencapaian. Dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, karena dia bahkan tidak tahu dari mana dia mendapatkan poin itu. Pemuda itu memutuskan untuk memikirkannya nanti saat toko pencapaian dibuka dan memutuskan untuk melihat penghargaan-penghargaan miliknya. Sebuah pesan muncul di depannya yang menggambarkan sebuah gelar yang layak untuk kehadiran jaraknya. Kim sangat terkejut karena gelar ini langsung terkait dengan pekerjaan. Dia tidak bisa memahami apakah itu berhubungan dengan profesinya. Pria itu menutup mulutnya dengan tinjunya dan memikirkan fakta bahwa bahkan masuk,
pemain tingkat tinggi yang baru saja muncul, mendominasi berkat nama konstelasi penipu. Dia bahkan tidak percaya akan mendapatkan sesuatu seperti ini dan memutuskan untuk melihat judul lainnya. Dia bertanya-tanya apakah ada hal lain yang bagus di luar sana. Pemuda itu membaca pesan sistem bahwa gelar diberikan untuk menarik perhatian makhluk yang menyebut dirinya terlarang, dan itu pasti luar biasa. Dia duduk di sana bingung, membaca dengan hati-hati dan tidak bisa memahami kapan dia mendapatkan semua ini. Anak itu memikirkan penampilan sang terlarang. Dia bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Dia memutuskan itu semacam opsi pasif, meregangkan tubuh, berbaring di tempat tidur, dan berkomentar bahwa itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pemuda itu tersenyum dan berpikir bahwa yang terpenting saat ini adalah ketidakmampuannya menggunakan sihir bisa disembuhkan. Kim berpikir untuk mencobanya selagi ada kesempatan, tetapi pertama-tama dia perlu menyusun formula penyulutan yang perlu dibentuk ulang agar sesuai dengan sihir. Anak itu menggertakkan giginya, maju ke depan dan menyadari bahwa dia harus memasukkan energi makhluk itu. Dia mengernyit dan berkata bahwa itu sama seperti yang dia pikirkan karena bahkan di kelas sihir kekuatan penciptaan tidak bisa digunakan untuk melempar mantra. Setelah beberapa menit dia bangkit dan berjalan ke meja, membuka laci atas dan mulai mencari sesuatu. Pemuda itu mengeluarkan kapurnya dan bertanya-tanya apakah menggambar lingkaran penciptaan akan mengubah apapun, karena alkimia selalu membutuhkan diagram penciptaan. Dia duduk, mulai menggambar, dan berpikir tentang bagaimana saat sihir tidak efektif, alkimia memiliki banyak keunggulan. Beberapa menit kemudian semuanya berubah. Kabut merah muncul di ruangan dan pria muda menjerit. Pria muda itu mengerutkan kening, menggertakkan gigi, pupilnya menyempit dan dia berpikir tentang tubuhnya yang menolaknya. Kim mulai menyadari bahwa semua ini kemungkinan besar terjadi karena batu filsuf. Tangannya gemetar dan dia berpikir bahwa semua ini sangat primitif dan tidak efisien. Apakah dia benar-benar menggunakan metode usang? Dia bertanya-tanya apa yang terjadi setelah mendapatkan batu filsuf. Jika dia telah menciptakan sesuatu, pemuda itu menutup matanya dan mulai memikirkan apa yang ingin dia ciptakan. Dia ingin itu menjadi sebuah tombak seperti Jun Lejus. Dia tahu bahwa semakin kuat kemampuan khusus atau kekuatannya, semakin baik juga. Selain itu, pemuda itu tertarik dengan berapa biaya pembuatan dan segala sesuatu di sekitarnya menyala dengan cahaya terang. Setelah beberapa detik, pria itu merasa sangat sakit, memicingkan matanya dengan keras dan menjerit sekuat tenaga. Tiba-tiba muncul pesan sistem yang memperingatkan bahwa daya performa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penciptaan yang diinginkan. Pria itu menatap dengan hati-hati di depan dan hanya mengumpat dalam hati. Dia tidak siap untuk perkembangan seperti itu. Dia mengatupkan giginya, memegang dadanya dengan tangan dan membaca pesan bahwa batu filsuf yang tidak stabil sedang mencari solusi alternatif. Satu persatu, pesan sistem mulai muncul. Sebuah pesan menyatakan bahwa solusi telah ditemukan dengan sisa sumber daya pemilik dan bahwa 1 juta poin pencapaian diperlukan untuk menstabilkan keadaan. Sangat absurd tetapi dengan cepat muncul pesan yang menanyakan apakah Kim akan menerima tawaran tersebut. Keringat mengalir di wajahnya. Dia menggertakkan gigi dan memikirkan fakta bahwa batu filsuf telah menyembuhkan ketidakmampuannya melakukan sihir dan membawanya kembali 11 tahun. Jadi pria itu mengklik pesan sistem dan berbicara tentang bagaimana dia telah membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Setelah beberapa detik, dia membaca bahwa 1 juta poin pencapaian telah terkumpul. Pemuda itu membuka mulut lebar-lebar karena terkejut, karena dia tidak siap menghadapi perkembangan seperti itu. Namun dia telah membaca laporan sistematis bahwa batu filsuf sedang menstabilkan keadaannya. Kim tersenyum sinis dan memikirkan betapa pembuatan bahan alkimia menjadi jauh lebih mudah. Pemuda itu mengetuk jari dan merenungkan fakta bahwa ini seharusnya sudah berhasil sekarang. Sekali lagi pesan itu muncul, tapi kali ini mengatakan bahwa kekuatan fusi tidak cukup untuk mencapai tingkat yang dibutuhkan. Pria itu benar-benar marah. Dia benar-benar panik karena tidak mengerti mengapa ini terjadi. Pemuda itu memegangi kepalanya dan berpikir tentang mengapa dia memintanya sejak awal dan berkata semuanya sangat menyebalkan. Dia mengepalkan tangannya dan memikirkan kenyataan bahwa bahkan dalam keputusasaan dan ketidakmampuannya menggunakan sihir, dia berhasil menciptakan artefak legendaris. Tapi sekarang dia tidak bisa membuat tombak dengan kemampuan tambahan. Pesan dari sistem muncul kembali, menyatakan bahwa batu filsuf membutuhkan 500 poin untuk menutupi kekurangan dalam pertukaran yang setara. Kim harus menerima atau menolaknya. Pemuda itu merasa geli bahwa 1 juta tidak cukup dan butuh tambahan 500. Tapi dia tetap setuju. Dia menekan tombol dan secara mental meminta semua investasinya untuk membuahkan hasil. Dan percikan api menyala di sekelilingnya. Orang-orang yang berjalan di jalan menengadah dan melihat api dari jendela. Seorang wanita berkata dia takut dan seorang pria bertanya apa suara gemuruh mendadak itu. Pria itu memandang semuanya dengan mulut terbuka. Keringat mulai muncul di wajahnya. Sebuah pesan sistem kemudian muncul di depan pria muda itu, memberitahunya bahwa konstelasi XXX sedang mengawasinya. Dia juga membaca tentang rasi bintang Hermes yang menjadi pusat perhatian menantikan petir kelima. Pesan lain memperingatkan bahwa rasi bintang Athena menunjukkan minat terhadap munculnya petir mendadak di Olympus. Kim tidak bisa memahami apa itu konstelasi-konstelasi ini.
Sebuah pesan muncul kembali di depannya bahwa konstelasi Aries tiba-tiba menunjukkan minat. Matanya terbuka lebar karena terkejut dan dia bertanya mengapa rasi bintang tiba-tiba tertarik padanya. Dia segera mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, tapi tentu saja, konstelasi yang ada di ruangan itu tidak mengatakan apa-apa. Sebuah pesan sistem memberitahu bahwa konstelasi Olympus terkejut dengan tanda-tanda yang tertinggal di atasnya. Lalu mereka mulai bersembunyi dengan sangat cepat. Pemuda itu membacanya. Dia mengamati dengan seksama saat makhluk-makhluk berbalut jubah gelap mulai perlahan-lahan pergi. Dia juga menyadari bahwa hanya ketiga raja yang tetap duduk tenang. Di atas tahta duduk seorang pria besar berambut abu-abu yang sedang merokok dan berjenggot abu-abu. Dia adalah penguasa Olympus, konstelasi Zeus, yang sangat tertarik pada pemuda itu. Dia menatap tajam ke pemuda itu, dahi berkerut dan matanya bersinar putih. Pemuda itu berkata dengan suara terkejut tentang konstelasi Olympus yang surut karena bekas yang tertinggal padanya. Pemuda itu bertanya-tanya apakah itu karena gelarnya. Lalu, sebuah pesan muncul di depannya. Ki mulai membacanya dengan saksama dan mulut pria muda itu terbuka karena terkejut. Karena judul itu diberikan kepada seseorang yang menarik perhatian makhluk dari dunia lain. Tiba-tiba, sebuah pedang besar muncul di depan dia dengan api yang menyala ke berbagai arah. Pupil pria itu menyempit dan dia bertanya-tanya mengapa ada keributan seperti itu. Dia melihat ke depan dan melihat sebuah senjata yang memancarkan gelombang cahaya dan menyebar ke berbagai arah. Pria itu berjalan mendekat dan mengangkatnya. Dia terlihat sangat takut dan menggertakkan giginya, tapi dia tetap memegang pedangnya. Sebuah pesan sistem muncul di depannya, memberitahunya bahwa dia memegang Astraf, tombak Zeus, penguasa Olympus, yang bisa melempar petir, tetapi entah kenapa tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Pemuda itu sangat terkejut dan tidak bisa memahami apa itu Astraf. Keringat mulai muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya apakah ini bukan senjata utama dari penguasa petir Alexander. Pemuda itu tahu bahwa dia belum kehilangan posisinya sebagai pejuang tingkat tinggi. Bahkan setelah pengasingannya, anak itu ingat bahwa meskipun Alexander bertarung dengan tombak, kekuatan serangannya tidak kalah dengan sihir dari para peringkat lain. Dan Kim berkata bahwa tidak ada yang menyangka bahwa dia yang akan mendapatkan senjata seperti itu. Dia memeluknya lebih keras dan menyadari bahwa jika dibandingkan dengan Astraf asli, benda ini mampu menyambar segala sesuatu di sekitarnya, karena benda ini cukup rapuh. Pemuda itu cemberut dan berkomentar bahwa berdasarkan peringkatnya, bisa disimpulkan bahwa ini adalah tiruan. Pemuda itu merenungkan fakta bahwa Zeus sejauh ini hanya menunjukkan minat tetapi belum menawarkan apa-apa. Tidak mengherankan baginya, dia meletakkan tangannya di wajahnya dan menyadari bahwa sistem tidak pernah mengatakan bahwa fusi itu tidak mungkin. Sebuah pesan dari sistem muncul di depan pria itu, memberitahunya bahwa kekuatan sintesis tidak cukup untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dia melihat ke depan dan berpikir tentang apa yang akan terjadi jika dia bisa memenuhi semua prasyarat. Kim menggenggam senjatanya lebih erat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menciptakan Astraf yang sebenarnya. Dia tersenyum dan berkomentar bahwa cukup mencurigakan dia bisa menyembuhkan ketidakmampuan magis sama sekali, dan kembali 11 tahun ke belakang. Tapi jika dia bisa menciptakan senjata mitos hanya dengan memenuhi semua syarat, pemuda itu memandang tangannya dan menyadari bahwa alkimia adalah kemampuan yang luar biasa. Dia sangat terkejut ketika tidak tersisa apa-apa dari senjatanya, dan dia bertanya apa itu. Apakah benar itu hasil dari fusi? Kim bertanya-tanya tentang poin pencapaian itu sendiri. Pemuda itu bersumpah dan berteriak bahwa dia telah menghabiskan 500 poin, jumlah yang besar untuk level pertama. Kim memutuskan untuk mengambilnya kembali, karena sekarang kemampuan ini gila, tapi dengan cara yang berbeda, dan dia kehilangan 500 poin. Tiba-tiba muncul pesan sistem di depan anak itu, memberitahunya bahwa batu filosofer meminimalkan efek sampingnya. Anak muda itu membacanya dengan saksama, pupilnya menyempit, dan sebuah pertanyaan diam tersirat di matanya. Dia membaca bahwa sesuai dengan tingkat dari batu filsuf, 50 poin prestasi yang dihabiskan akan dikembalikan. Pemuda itu tidak bisa memastikan apakah poin yang dia keluarkan untuk fusi akan kembali dan dia pun menatap jendela status untuk meminta bantuan. Ini menyatakan karakteristik batu filosofer, yaitu bahwa itu adalah benda mistis dari dunia alkimia. Ketika pertukaran yang setara terjalin, apapun bisa disintesis. Kim melihat jendela status dan memikirkan bahwa tidak ada level, dan di tempat pangkat ada tanda tanya. Dia menyadari itu kemungkinan besar karena ikatan dan regresi, lalu bertanya pada batu filosof apakah dia bisa mengajukan pertanyaan. Pria itu bertanya apakah perubahan itu disebabkan oleh ikatan. Ternyata pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh hal itu. Batu filosofer mulai menyala dengan api merah cerah, dengan sinar keluar dari berbagai arah. Pemuda itu tersenyum dan berkata bahwa itu kemungkinan besar jawaban positif atas pertanyaannya. Di depan pemuda itu ada kekacauan nyata, dan dia memikirkan fakta bahwa para penyihir harus menjalani persiapan khusus, karena alkimia memerlukan pembuatan lingkaran sihir dan persiapan bahan untuk sintesis. Kim mengulurkan tangan dan bertanya-tanya siapa yang tahu bahwa fusi tanpa lingkaran bisa begitu efektif. Pahlawan kita tersenyum dan mulai menyadari bahwa prosesnya benar-benar berbeda dari yang serupa, dan dengan menggunakan lingkaran, ini adalah revolusi nyata dalam dunia alkimia. Dia memandang barang-barang di sekitarnya yang utuh dan tidak rusak,
lalu menyimpulkan bahwa dia telah berhasil mempraktikkan metode sintesis baru dengan baik. Pemuda itu tersenyum dan berkata bahwa dengan tingkat keahlian alkimia seperti ini, belajar akan terasa seperti tidak ada apa-apa. Pria itu melihat jam tangannya yang baru saja dipukul beberapa menit lalu dan bertanya apakah akan tetap menyala pukul 5 hari ini. Pemuda itu mendongak dan merenungkan fakta bahwa dari semua hari, justru hari pelatihanlah ia mengalami kemunduran. Kim menyadari bahwa itu mungkin untuk merebut wilayah, dan karena ketidakmampuannya menggunakan sihir, dia bahkan tidak bisa maju, dan langsung ditembak di kepala. Dia tersenyum dan berpikir bahwa sekarang dia tidak takut lagi karena dia membawa alkimia bersamanya. Pemuda itu meraih ponselnya saat dia mendengar pesan teks masuk. Dia melihat bahwa dia telah menerima lebih dari 100 panggilan dari beberapa orang, namun dia bahkan tidak pernah terpikir untuk mengangkat telepon. Pria itu membaca bahwa CHEC termasuk di antara penelepon dan berkata bahwa dia bahkan merasa malu entah kenapa karena dia adalah kakak yang lebih tua. Todd juga meninggalkan pesan bahwa dia diterima di akademi, lalu juga bahwa dia mencapai peringkat Diamond dan mendapatkan sifat baru. Sekarang dia memiliki 3 sifat, tetapi dia tidak tahu cara menggunakan yang baru. Pemuda itu berkomentar bahwa kakaknya telah menulis begitu banyak, termasuk menanyakan apakah dia pergi menyambut matahari terbit dan mencatat bahwa dia sudah di tahun terakhir, tetapi tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Pahlawan kita menatap layar ponsel dan berpikir bahwa adiknya adalah anak yang sangat ceria. Yang tidak dia sadari sebelumnya adalah bahwa CHEC sebenarnya sedang menderita sangat banyak. Pemuda itu sekarang tahu bahwa target dari arena galaksi adalah adiknya. Dia bisa mengubah itu mulai sekarang. Tetapi pertama-tama mereka harus membangun hubungan satu sama lain. Kim menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya apa yang harus dia kirimkan ke adiknya, karena dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia mengambil ponselnya dan mulai mengetik pesan serta bertanya-tanya mengapa dia bahkan repot-repot melakukan ini. Saat suasana hati pria muda itu tiba-tiba berubah drastis, dia mengeratkan giginya dan mulai memikirkan sesuatu. Di layar ponselnya, dia melihat bahwa Li Yujung telah mencoba menghubunginya selama waktu yang sangat lama. Tangannya gemetar. Ponselnya hampir terjatuh dari genggamannya. Dia ingat bahwa gadis itu masih hidup saat itu. Dia duduk di tempat tidur dan memegang kepalanya, menenangkan diri secara mental karena belum terjadi apa-apa. Dia bangkit berdiri mengingat peristiwa yang telah mengubah segalanya secara dramatis malam berdarah itu. Pemuda itu mengeratkan giginya, menutup matanya dengan tangan, dan menyimpulkan bahwa dia bisa mengubah segalanya. Dia mulai melihat melalui jarinya, pupilsnya menyempit sangat tajam. Dia tahu dia harus melakukan ini. Tiba-tiba, pesan sistem muncul di depannya mengatakan bahwa dia telah dipilih untuk mengikuti pelatihan arena dan akan segera diundang. Jadi dia perlu bersiap-siap. Pemuda itu menatap tajam ke depan. Dia sangat terkejut. Saat pesan baru muncul di sini, satu memberitahunya bahwa pemanggilan akan berlangsung dalam 9 menit 59 detik, dan jika dia memiliki perangkat akses arena, dia harus memakainya sebelum menggunakannya. Pria itu memegang rapinya tempat tidur dengan keras dan yakin kali ini. Dia yakin bahwa dia akan terbebas dari kehidupan buruk sebagai pecundang dan mencegah semua masalah serta membangun kehidupan baru. Jadi dia meminta awal yang lebih cepat. Pesan dari sistem muncul di depan pemuda itu bahwa dia diundang untuk mengikuti pelatihan. Kim juga membaca bahwa tema utama adalah merebut wilayah. Dikatakan juga bahwa jumlah peserta adalah 100 orang. Dia mulai melihat sekeliling dan berkata bahwa ini sama seperti terakhir kali. Pemuda itu merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Sebuah pesan muncul di depannya untuk mendapatkan poin, merebut wilayah, atau membunuh pemain lain, dan pesan sistem berikutnya memberitahunya bahwa pelatihan akan segera dimulai. Kim mulai berjalan mondar-mandir dan berbicara tentang bagaimana dia sudah lama tidak di arena dan berjanji akan lebih berhati-hati kali ini serta akan menjadi yang pertama dalam penandaan. Tiba-tiba pesan sistem muncul lagi dan dia membaca bahwa minat konstelasi Zeus terhadapnya semakin meningkat. Pria itu memandang sangat hati-hati di depan dirinya, lalu mengernyit kaget. Dia membaca pesan baru bahwa konstelasi Zeus memberinya tugas. Pesan sistem berikutnya mengumumkan bahwa jendela misi telah diaktifkan, dan pesan berikutnya menyatakan bahwa bantuan konstelasi telah diaktifkan. Pemuda itu membuka matanya lebar-lebar dan berpikir tentang fakta bahwa biasanya misi dan dukungan ditutup sebelum latihan. Tapi mengapa semuanya sudah tersedia untuknya? Dalam pesan itu, dia membaca bahwa konstelasi Zeus mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam dan menjanjikan hadiah 1000 poin prestasi untuk posisi pertama dalam pertempuran merebut wilayah. Pemuda itu berpikir bahwa itulah yang diharapkan dari penguasa Olympus. Dia khawatir apa yang akan terjadi jika dia tidak mendapatkan posisi pertama. Dalam situasi seperti itu, dia sudah selesai. Lalu dia teringat bahwa Zeus menawarkan 1000 poin untuk latihan. Jadi pria itu memutuskan bahwa dia berhutang pada dirinya sendiri dan akan meraih posisi pertama dengan segala cara. Pahlawan kita mengangkat kepalanya, menatap ke atas dan ingin berkata sesuatu kepada Zeus. Pemuda itu tertawa dan menambahkan bahwa akan hebat jika dia bisa menambahkan 100 poin lagi. Lalu dia menggaruk kepalanya, tertawa riang, dan berkata bahwa dia hanya bercanda. Anak muda itu maju dan memikirkan bahwa bagi penguasa seluruh Olympus, dia cukup rakus. Tiba-tiba terdengar suara dari suatu tempat dan batang pohon berubah menjadi merah. Orang asing itu jatuh ke tanah dengan panah panjang menancap di lehernya. Dia tidak lagi menjadi ancaman bagi siapapun. Anak lain mendekatinya,
tertawa riang dan berkomentar bahwa semua hadiah sekarang akan menjadi miliknya. Dia mulai menarik panah dari leher pria itu dan berkata bahwa skala seperti itu sama sekali tidak mengejutkannya. Orang itu mulai memeriksanya, tersenyum dan berkata bahwa bahkan bahan konsumsi di sini pun kelas 1. Namanya Kim Min Yoon. Dia adalah anggota guild Sung Sam. Anak itu berkata bahwa anggota guildnya memintanya untuk kembali hidup, tetapi dia sama sekali tidak akan setuju dengan itu. Min Yoon menggenggam panah di tangannya lebih erat dan memikirkan bahwa dia telah diusir dari akademi sialan ini sehingga dia tidak bisa tetap menjadi anggota guild biasa. Ekspresinya berubah dengan sangat cepat dan dia berpikir akan membuat mereka menyesal telah mengusir orang seperti dia. Pahlawan kita berjalan di antara pohon palem dan berkata bahwa dia yakin itu ada di sekitar sini. Setelah beberapa menit, dia melihat sebuah anak sungai dan berteriak bahwa dia telah menemukan apa yang dicari dan berhenti di sampingnya. Dia berdiri dan memandangi sungai yang mengalir sambil berkata bahwa dia sudah lama tidak melihat sungai ini dan Min Yoon yang berada di dekatnya menatapnya. Anak itu tersenyum. Dia mengira dia memiliki mangsa yang mudah di depannya karena pemain itu sama sekali tidak bersenjata dan itu keberuntungan. Penjahat menarik tali busur, tersenyum sinis dan berterima kasih atas pembunuhan gratis itu. Min Yoon melompat turun dari pohon dan langsung menembakkan busurnya. Anak panah meluncur sangat cepat dan di seberang sana, pahlawan kita yang turun berlutut di tepi sungai dan menundukkan kepala. Anak panah itu datang menghampirinya. Mereka melintas tepat di atas sungai yang mulai bergolak, tetesan air mengenai mereka. Beberapa menit kemudian, mereka melintas di atas kepala pria muda itu dan dia memikirkan apa yang benar-benar telah dia bayangkan. Min Yoon kembali ke dalam pohon. Dia menatap ke bawah dan bertanya-tanya apakah ini orang yang dia tembak dengan busur. Dia ingin memikirkan hal lain saat tiba-tiba mulai jatuh. Ini mengejutkannya karena dia memegang erat-erat batang pohon. Penjahat itu jatuh ke pasir dan mulai berguling-guling di dalamnya. Dia juga mengumpat dalam hati. Min Yoon menggertakkan giginya, menatap tenang pahlawan kita, dan berpikir bahwa dia pasti seorang penyihir. Dia segera mengangkat pedangnya untuk menembak karena menyadari bahwa dia tidak bisa kalah dari pria tanpa perlengkapan. Anak itu berteriak pada pemuda itu untuk menangkap panahnya, dan seketika ekspresinya berubah drastis. Dia memegang pedang di tangannya sekuat tenaga dan membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Tidak siap menghadapi perkembangan seperti itu. Pemuda itu berdiri di depan Min Yoon dan memberitahu bahwa dia tidak buruk. Penjahat itu tidak mengerti mengapa dan pria itu maju dan menyadari bahwa dia menargetkan langsung ke kepala dan merasa sayang bahwa bakat seperti itu ditakdirkan untuk mati. Pria itu mengeratkan giginya, mengerutkan kening, dan mulai berteriak kepada pahlawan kita bahwa dia adalah sampah. Pedang muncul di tangannya dan dia mulai berlari ke arah pria itu sambil menanyakan apa yang sebenarnya dia bawa. Pemuda itu mulai menggunakan kekuatan sihir dan menyerang lawannya sambil tertawa lebar lalu menyadari bahwa dia telah menerapkan keahlian gerakan cepat tingkat B. Wajah Min berubah dan dia bertanya bagaimana dia tahu semua ini. Pemuda itu menatapnya dengan tenang dan hanya tersenyum. Dia menyukai reaksi pria itu. Orang itu sudah beberapa meter dari Kim dan melompat untuk menyerangnya. Tetapi pria itu dengan tenang menggunakan sihir. Wajah Yoon berubah. Dia mengerutkan kening dan keringat mengalir di wajahnya. Dia berusaha berkata sesuatu tetapi hanya menggumamkan kata akademi. Pemuda itu sama sekali tenang dan bertanya-tanya apakah dia ingin menanyakan apakah dia dari akademi. Lalu dia mengetuk jari dan memberitahu bahwa tidak mungkin dia diterima di tempat seperti itu dan menyadari bahwa penjahat, berdasarkan perlengkapan lengkapnya, adalah pendatang baru dari guild terkenal dan kemudian mengatakan bahwa orang itu menggunakan perangkat komunikasi berkualitas tinggi sehingga rasa sakitnya seharusnya minimal. Kim memberitahunya bahwa jika ini adalah arena nyata, pria itu sudah mati sekarang dan dia sendiri menyadari bahwa dia masuk tanpa perangkat. Membunuh di arena biasa berarti kematian. Ini bukan sekadar keluar dari permainan seperti sekarang. Ini adalah kematian di dunia nyata. Selain itu, di arena biasa, kejadian tidak berakhir dengan kematian biasa. Jika tidak dibersihkan, akan muncul celah dan jika itu adalah sebuah dungeon, monster yang tidak dibunuh akan masuk ke dunia nyata dan itu sangat buruk. Karena itu, jumlah pemimpin di sebuah negara secara langsung berkaitan dengan kekuatannya. Sayangnya, setelah insiden itu, Korea Selatan, seperti negara kecil lainnya, tidak mampu melawan dan akhirnya dihancurkan. Pria itu mengangkat kepalanya dan berkata bahwa sampai hal itu terjadi, dia harus memikirkan tentang saat ini dan memutuskan untuk memeriksa keadaan. Sebuah pesan muncul di depannya tentang posisi pemain saat ini. Pemuda itu sangat terkejut. Pupilnya menyempit sangat tajam dan keringat mengalir di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan bertanya-tanya mengapa jumlah kill begitu kecil, padahal latihan sudah dimulai sejak lama. Pria itu melihat pesan tersebut dan berpikir bahwa mungkin karena semua orang sedang berhati-hati. Dia pikir ini adalah acara khusus jadi peringkat rekrutmen pemain pasti tinggi semakin banyak yang dia miliki, semakin takut kehilangan. Kim memperhatikan pesan sistem dengan seksama dan menyadari bahwa beberapa sudah mulai menguasai area tersebut. Pemuda itu menyadari bahwa jumlah yang ditangkap tidak banyak, yang berarti mereka baru saja memulai dan mengingat sifat tugasnya. Poin penguasaan wilayah lebih penting daripada jumlah pembunuhan. Dia mengangkat tangannya, menjentikan jari,
dan berpikir bahwa dia sekarang ingin lebih memahami bagaimana fusi bekerja. Senyum puas muncul di wajahnya dan pemuda itu berkata dia akan membunuh dan menyingkirkan yang pendiam terlebih dahulu. Ming Yun, meskipun masih mengenakan seragamnya, berlari begitu cepat sehingga debu berterbangan dari bawah kakinya ke berbagai arah. Kim tertawa riang padanya dan pria itu menoleh, keringat mengucur di wajahnya, dan menyebut pahlawan kita gila. Pemuda itu menyerang lawannya dengan kekuatan sihir dan yang terakhir berteriak bahwa pria itu benar-benar gila. Si Muang tersenyum dan memberitahu lawannya bahwa dia sedang mengelabui, lalu mengulurkan tangan untuk menyerang. Yun jatuh tergeletak di tanah dengan wajah menghadap ke tanah dan Kim menyadari bahwa dia mengenakan baju zirah baja dan semua itu karena keahlian kecepatan tertentu. Dia berdiri dengan tangan di samping dan berkata bahwa jika dia tidak menyerang terlebih dahulu, dia pasti tidak akan berhasil. Tiba-tiba seorang penyerang muncul di belakangnya, memegang pedang dan mulai berlari ke arah pahlawan kita. Yang satu dengan tenang memutar kepala dan menatap penjahat itu dengan penuh tanya. Dia sama sekali tidak takut. Beberapa detik kemudian, dia mengetuk jari untuk menggunakan kekuatan magisnya, seolah-olah bandit itu telah digantikan. Wajahnya berkerut, dia mulai berteriak kesakitan dan ketakutan. Kim berkata bahwa dia masih harus menyerang dari semak-semak sesekali dan lawannya hanya mengeluh. Tiba-tiba sebuah pesan sistem muncul di depan pemuda itu dan dia mulai membacanya dengan saksama. Dari situ, dia mengetahui bahwa resintesis meningkatkan kemampuannya untuk berubah dan bahwa level batu filsuf telah meningkat. Pria itu menyadari bahwa meningkatkan statistik di level rendah adalah hal yang cukup umum, tetapi dia tidak menyangka level batu filsuf akan meningkat. Kim tersenyum dan berkata bahwa sangat bagus dia memutuskan untuk menangani yang diam-diam sejak awal. Dia menyadari bahwa dengan 11 pembunuhan dia pasti tidak akan diserang secara diam-diam sekarang. Pemuda itu mulai melihat ke depan dan berkata bahwa daerah itu dekat serta layak untuk dilanjutkan. Lalu dia memasukkan tangan ke saku dan berangkat. Dia berjalan di jalur di antara pohon-pohon. Tiba-tiba sesuatu sangat menarik perhatiannya dan dia mulai menatap tajam ke depan. Angin yang sangat kencang bertiup dan pasir di jalan mulai berputar-putar dari samping ke samping. Pemuda itu berdiri dekat batang pohon dan menatap tajam ke depan. Dia sangat tegang. Pemuda itu melihat banyak mayat dan berpikir bahwa dia bahkan belum berada di dalam zona. Lalu mengapa begitu banyak mayat? Dia ingin mengenal peringkat arena dan sebuah pesan sistem muncul di depannya. Dari situ, dia mengetahui peringkat masing-masing pemain, jumlah pembunuhan, dan persentase wilayah yang mereka kuasai. Dia sangat terkejut karena pemain peringkat 1-4 memiliki persentase wilayah yang hampir sama. Tetesan keringat muncul di wajah pria itu. Dia membaca pesan itu dengan saksama dan menyadari bahwa semua pemain ini telah berada di puncak sejak latihan. Pemuda itu mengerutkan kening dan memikirkan fakta bahwa mereka kemungkinan besar dari tim yang sama. Dia melihat mayat-mayat itu dan menyadari bahwa semua ini adalah pelanggaran lengkap terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pemuda itu berdiri di belakang batang pohon dan berpikir bahwa meskipun mereka ingin merebut posisi teratas, bagaimana mereka bisa bersatu saat belajar. Dia bertanya-tanya di mana mereka berada dan sebuah pemikiran menarik muncul tentang kelompok penjudi di zona itu. Pria itu menatap ke depan dan melihat sebuah tank di depan, seorang pemanah di belakang, dan 2 pejuang di sampingnya. Dia menyadari bahwa semuanya sempurna dan perusahaan seperti itu akan sulit dikalahkan dalam satu serangan. Kim melihat tangannya dan berbicara tentang keinginannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin karena hadiah misi akan dibagi. Dia ingin menggunakan kemampuan sihir dan mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain. Pria itu berteriak jika mereka ingin bermain sesuai aturan itu. Dia baik-baik saja dengan itu. Dia sangat stres. Beberapa detik kemudian dia tersenyum dan memberitahu bahwa dia juga harus menjadi penyusup. Gadis itu menatap tajam ke depan. Pupilnya menyempit begitu banyak sehingga bahkan tidak terlihat. Pria berambut pirang yang berdiri di belakangnya bertanya apakah Lee Sayun melihat sesuatu. Dia menjawab bahwa dia tidak berpikir akan ada orang lain. Dia menjelaskan apakah gadis itu lelah melihat keluar karena kekurangannya aura. Gadis itu marah dan bertanya apa yang dia bicarakan. Lalu menambahkan bahwa takdirnya bekerja melalui sihir, bukan aura. Pria itu tersenyum, bertanya apakah itu benar dan mengatakan bahwa itu hebat. Ternyata dia membunuh menggunakan sisa auranya. Lee menjadi marah dan menanyakan mengapa pria itu menyudutkannya serta menunjukkan bahwa dia memiliki lebih sedikit pembunuhan. Pria itu berkata tidak begitu berbeda dan menambahkan bahwa semua orang kecuali dia memiliki lebih dari 5 pembunuhan. Gadis itu menatap pria itu, menarik napas dalam-dalam dan bertanya siapa yang menyuruhnya bermain sebagai tank. Pria itu mengeratkan giginya, mengerutkan kening dan menjawab apa yang akan dia lakukan jika dia memiliki karakteristik itu. Seyun menjawab bahwa dia juga tidak memilihnya. Lawannya mulai membuat wajah dan hampir memukulnya saat seseorang di pinggir lapangan memberitahu mereka untuk tenang. Gadis berambut coklat mengatakan Kim Jae-won menguasai lebih dari 60% wilayah dan menambahkan bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak kill. Pemuda berambut pirang itu menatap lawannya dan bertanya-tanya apa maksudnya. Setelah dia menyadari apa yang dibicarakan pemuda itu, dia menjadi bersemangat dan bertanya apakah itu benar, lalu memberitahunya bahwa dia percaya padanya. Gadis itu menatap pria itu,
memanggilnya kakak dan bertanya apakah mereka bisa keluar sekarang. Dia sangat terkejut dengan pertanyaan seperti itu, jadi dia bertanya lagi kepada saudara perempuannya dan Lee menyadari bahwa jumlah pemain jauh lebih sedikit. Gadis itu lalu menambahkan bahwa mereka tidak bisa tinggal di area itu selamanya dan pria itu merenungkan kata-katanya. Dia bertanya apakah dia khawatir tentang pria bernama Kim Se-moon dan mengerutkan keningnya. Lee memberitahunya untuk tidak khawatir dan menunjukkan bahwa dia hampir mengenal semua pendatang baru dari guild lain dan nama Kim Se-moon tidak ada di mana-mana. Saudara laki-laki itu berkata bahwa hal ini membuatnya semakin mengkhawatirkan dan menunjukkan bahwa beberapa tipe yang tidak dikenal telah melakukan 11 pembunuhan. Gadis itu tersenyum dan berkomentar bahwa mereka seharusnya tidak perlu khawatir dan menambahkan bahwa kali ini semua pemain adalah pemula. Yun berkata bahwa Kim Se-moon ini mungkin hanya serangan diam-diam karena jika dia sebaik itu, dia sudah menyerang mereka sejak lama. Gadis itu tersenyum dan berkata jika kakaknya khawatir, mereka bisa saja melihat-lihat, tetap menjaga formasi yang sama dan menambahkan bahwa mereka sudah berlatih dengan baik. Pemuda itu menutup matanya, mengerutkan kening, dan memikirkan saran darinya. Sama seperti yang dikatakan Se-yun setelah kegagalan latihan terakhir mereka mulai berlatih dengan sangat keras. Karena itu, guild kalajengking mereka bahkan telah menyediakan perlengkapan yang bagus. Semua ini bersama-sama telah membantu para pemain meraih hasil yang begitu luar biasa. Ini dibuktikan dengan papan peringkat yang mencantumkan posisi, jumlah pembunuhan, dan persentase wilayah yang direbut. Wanita berambut coklat mulai berpikir tentang sesuatu dan Yun memberitahunya untuk tidak meragukan dirinya sendiri. Gadis itu menyadari bahwa mereka bahkan tidak pernah mendengar tentang pria ini dan menatap kakaknya dari bawah alisnya. Tiba-tiba dia melihat seseorang berdiri di belakang pohon. Itu sangat mengejutkannya. Dia langsung meraih busurnya dan tidak ragu untuk menarik tali busur guna menembak orang asing itu. Gadis itu menatap tajam ke depan dan kemudian diam-diam berkata bahwa pria yang mereka bicarakan sedang dekat. Saudaranya pasti tidak siap untuk ini dan awalnya bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Yun berteriak bahwa dia bisa melihat di mana lawannya bersembunyi dan segera melepaskan panah, satu demi satu. Tapi saat dia menatap ke depan, tidak ada orang lain di tempat di mana pria itu tadi berada. Beberapa detik kemudian, pahlawan kita mengintip dari balik batang pohon dan mulai melihat-lihat sekeliling. Dia menatap tajam ke depan dan pupilnya menyempit sangat tajam, menjadi seperti titik, dan panah yang hanya beberapa sentimeter dari pria itu tiba-tiba patah menjadi dua. Kim berdiri diam, dengan tudung di atas kepalanya, dan sebuah panah yang pecah melesat melewatinya. Gadis itu memandang semua yang terjadi dan membuka matanya serta mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Pria berambut pirang itu mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah itu mungkin sihir. Kak Yun, seperti yang lain, juga terkejut dan takut. Jadi dia bertanya apakah penyihir di depan mereka adalah seorang penyihir. Pemuda itu tersenyum dan berkata pelan tentang tempat persembunyian yang menurutnya bagus lalu dengan tenang mengatakan bahwa gadis itu menggunakan keberuntungan tingkat B, sehingga dia semakin terkejut. Dia membuka matanya lebar, pupilnya menyempit sangat tajam, dan bertanya bagaimana dia tahu semua ini. Kim tersenyum dan menjawab bahwa akan memakan waktu yang sangat lama untuk menjelaskan dan menambahkan bahwa dia telah mempelajari keterampilan itu selama waktu yang lama. Yun bertanya apakah itu benar, lalu mencatat bahwa mereka akan melihat apakah dia cukup pintar untuk tidak kehilangan akal. Dia hampir menembakkan busurnya saat dia mendengar seseorang memerintahkannya berhenti. Itu adalah saudaranya yang memegang senjatanya lebih erat dan bertanya kepada pahlawan kita apakah dia Kim Se-moon. Pria itu tidak menjawab pertanyaan itu, hanya menanyakan siapa lawannya. Yang kedua menjawab bahwa namanya Kang Ho-yun. Pemuda itu bertanya apakah dia pemimpin karena dia yang menduduki posisi teratas di klasemen. Han menjawab bahwa dia adalah pemimpin, diam sejenak, dan berkomentar bahwa dia akan singkat dengan pria itu. Dia mengernyit, maju sedikit dan memberi isyarat agar Simwon bergabung dengan mereka. Yun membuka matanya lebar-lebar dengan terkejut dan bertanya apa maksud kakaknya. Blond itu juga terkejut. Lalu dia bertanya kepada Kang apakah dia gila dan mengapa dia berpikir Kim tidak akan menyelesaikan semuanya. Orang itu menjawab bahwa 11 pembunuhan tanpa perlengkapan khusus, dan dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa dia memiliki kemampuan sihir setidaknya peringkat S. Lalu menambahkan bahwa itu akan membantunya meraih peringkat pertama. Saudarinya meletakkan tangan di bahu pria itu dan memintanya berhenti, bertanya apakah dia waras, dan mengingatkan bahwa si bajingan adalah seorang penyihir dan bisa tiba-tiba menyerang mereka sehingga semuanya akan berantakan. Tapi saudaranya dengan tenang menunjukkan bahwa bekerja sama dengan penyihir sekelas itu membawa lebih banyak manfaat daripada risiko. Dia menepis tangan adiknya dari bahunya dan berkata bahwa penyihir itu langka, terutama di guild mereka. Kang mengerutkan kening dan memikirkan fakta bahwa, selain itu, Ki memiliki lebih dari 11 pembunuhan. Tak peduli seberapa gesit pemainnya, angka ini benar-benar mencengangkan, dan dia menyuruh adiknya untuk berpikir ke depan, karena jika mereka bekerja sama dengan mage seperti itu, posisi mereka di guild akan meningkat. Pahlawan kita menggaruk kepala dan menyadari bahwa mereka cukup lucu, lalu bertanya mengapa mereka berpikir dia bahkan akan setuju. Kang Ho-yun sangat terkejut, dan Kim berkomentar, bukankah semuanya sudah jelas, karena mereka membuatnya terdengar seolah-olah dia harus bergabung tanpa ragu. Pria berambut coklat itu meletakkan tangan di dahinya dan bertanya kepada pemuda itu apa yang sebenarnya tidak disukai. Dia diam saja sebentar, lalu meminta maaf.
Pemuda itu mengangkat tangan ke samping dan berkata bahwa dia tahu bahwa penyihir dianggap sombong, tetapi dia bukan salah satu dari mereka. Ho En sangat terkejut, lalu segera menanyakan apa masalahnya. Pahlawan kita memandang tajam ke arah pemuda itu dan dengan tenang berkata bahwa seluruh masalah terletak pada tim. Kang mengerutkan kening, menyipitkan mata dan bertanya apa yang salah dengan tim itu. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan pria itu. Dia tersenyum dan bertanya apakah dia benar-benar tidak mengerti apa-apa, karena itu pelanggaran langsung terhadap aturan, dan jika pelatihan itu disiarkan, mereka akan bermasalah. Atsan semakin mengerutkan kening dan berkomentar bahwa dia tidak peduli, dan menambahkan bahwa dia tidak peduli dengan opini publik. Kim hanya tersenyum setelah mengatakan itu, lalu menambahkan bahwa berdasarkan perlengkapan mereka berasal dari guild terkenal buruk, dan kemudian bertanya bagaimana mereka akan menangani akibatnya. Apakah mereka benar-benar begitu percaya diri? Kang menggertakkan giginya. Dia cukup marah dan berkata bahwa Gai meninju beberapa pemula dan harga dirinya langsung melambung tinggi. Dia mengangkat tangannya dan menunjukkan bahwa guild Kalajengking hanya peduli dengan hasil, dan jika hasilnya bagus, mereka tidak peduli dengan yang lain. Anak itu mengertakkan giginya dan berkomentar bahwa mereka adalah tim yang sempurna 4, dan menambahkan bahwa mereka berbeda dari orang bodoh yang pernah dia temui sebelumnya. Dia kembali memberitahu Kim untuk bergabung dengan mereka dan mengulurkan tangannya kepada pemuda itu, lalu menambahkan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, tetapi pemuda itu berdiri di depan Hun dan tetap diam. Pahlawan kita melepas penutup kepala dan mencatat bahwa dia tidak melihat gunanya melanjutkan percakapan. Saat Kim tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Kang dan memanggil nama pria itu, dia dan rekan-rekannya menatapnya, dan pria itu tersenyum serta berkomentar bahwa dia seharusnya lebih dulu khawatir tentang dirinya sendiri, dan pemuda itu memanfaatkan keahliannya. Petir mulai mengalir ke berbagai arah dari dirinya. Para pemain di seberang tidak tahan lagi, lalu mulai menutup mata mereka dengan tangan. Beberapa meter dari pemuda berambut pirang, sebuah pedang besar mendarat dan dia bertanya apa itu. Pria itu memegangnya dan memelototkannya lebih keras, lalu berkata bahwa tempat pertama tetap miliknya, dan bertanya mengapa dia harus terlibat dalam taktik kotor mereka sambil tersenyum, sementara Kang Hun mengarahkan pedangnya ke arah pemuda itu. Dia mengerutkan kening dan mencatat bahwa negosiasi gagal. Dia memanggil nama kakaknya dengan sangat keras, dan dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, tetapi dengan sangat cepat dia mengumpulkan dirinya, sadar kembali, menjawab bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan, dan menarik tali busur yang baru saja diisi. Sebuah panah besar meluncur ke arah pahlawan kita dengan kecepatan cahaya, sedikit lagi, dan akan mengenai dia. Kim mengulurkan tangannya ke depan. Dengan tenang dan serius ia memerintahkan Astraf untuk menangis. Beberapa meter darinya, semuanya mulai berkobar dengan api, melahap semua yang ada di jalurnya. Para pemuda itu menyaksikan semua yang terjadi dan ternganga takjub. Api perlahan-lahan semakin dekat ke mereka, tetapi mereka berdiri bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan pahlawan kita dengan hati-hati mengamati semuanya yang terjadi dan tertawa. Dia melihat senjatanya dan menyadari bahwa dia satu-satunya yang menggunakan 10% kekuatan. Pria itu menatap anak muda yang tergeletak di dekatnya dan merasa ada yang tidak beres. Dia memicingkan matanya ke samping dan mulai memikirkan apa yang membuatnya begitu terganggu. Dia melihat Kana yang memegang pedangnya erat-erat dan mulai berlari ke arahnya sambil berteriak. Kim tersenyum dan berkata bahwa lawannya berhasil bertahan dan menatapnya dengan tajam. Pria muda itu mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke pria yang mendekatinya, sementara pria itu sudah mengangkat pedangnya untuk menyerang lawannya. Dia mendekati pria muda itu dengan sangat cepat. Pria itu memikirkan fakta bahwa lawannya menggunakan kemampuan gerakan bayangan peringkat A dan kemungkinan besar menggunakan kemampuan itu untuk menghindari tombak, jadi dia mengarahkan senjatanya ke depan dan mulai menggunakan kemampuan sihirnya. Sementara itu, di belakang pahlawan kita, Kana berdiri dan menancapkan pedangnya ke atas untuk menyerang. Dia berteriak keras agar pemuda itu mati, mencibir dan hendak menyerangnya lagi, tetapi Kim mengangkat jari telunjuknya untuk mengaktifkan kemampuan sihirnya. Sedetik kemudian, dia menyerang lawannya dengan sihirnya dan lawannya berteriak kesakitan. Dia mengatupkan giginya dan memberitahu Simu yang bahwa ini tidak mungkin, karena dia telah menggunakan banyak sihir dan mananya tetap baik-baik saja. Dia menunjuk ujung astratnya ke wajah lawannya dan menyadari bahwa di sana lebih dari sekadar mana. Pemuda itu tersenyum dan memberitahu Kang Ho Yun untuk tenang karena dia tidak punya alasan untuk tetap di situ. Api mulai menyembur dari Kim ke berbagai arah. Mereka sangat mirip petir. Pesan sistem muncul di depan pemuda itu bahwa dia telah mendapatkan poin penuh dan bahwa pemilik seluruh area yang ditangkap telah ditentukan. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku hoodie dan membacanya dengan sangat hati-hati. Pria itu sangat serius. Dan beberapa detik kemudian, sebuah pesan muncul di depannya yang mengatakan bahwa latihan telah selesai. Ekspresi wajah pahlawan kita berubah total. Dia sangat bahagia. Dia juga mendapatkan pesan dari sistem tentang peringkat. Siapa yang menduduki posisi apa, berapa banyak wilayah yang dia taklukkan, dan berapa pemain yang dia bunuh. Ternyata, dia berada di posisi pertama. Pesan sistem berikutnya memberitahunya tentang hal ini. Dan yang kedua memberitahu pria itu bahwa dia adalah penguasa pembelajaran. Pesan-pesan muncul satu demi satu. Dari yang berikutnya, dia mengetahui bahwa dia telah menerima 100 poin pencapaian dan menyelesaikan misi konstelasi Zeus.
Pemuda itu juga membaca bahwa dia juga mendapatkan 1000 poin pencapaian. Dia mengepalkan bibirnya dan memikirkan jika dia tidak menggunakan tombak, dia akan mendapatkan 1000 poin. Kemudian pesan dari sistem muncul lagi dan pria muda itu diberitahu bahwa konstelasi Zeus sangat senang padanya. Ki memikirkan fakta bahwa dia telah mendapatkan 750 poin. Dan saat dia kembali ke dunia nyata, akan ada hadiah menunggu untuknya karena memenangkan arena. Anak itu tersenyum, karena menyadari bahwa dia mendapatkan banyak dari latihan ini. Dia menantikan apa yang akan datang selanjutnya, dan sebuah pesan sistem memberitahu bahwa dia akan kembali ke jarak semula dalam beberapa detik. Di markas Guild Kalajengking, Kota Seoul, pemimpin guild memanggil Kang Hoyun. Dia berdiri beberapa meter jauhnya bersama anggota timnya. Pria itu mengemasi beberapa kertas dan bertanya kepada anak itu apakah semuanya masuk akal. Dan dia menambahkan bahwa pria itu tidak diserang dari balik semak atau dihadapkan oleh rekan satu tim lain. Pemimpin guild mematikan puntung rokoknya di asbak dan menambahkan bahwa kepalanya telah dirampas oleh pria tanpa perlengkapan. Kang mengernyitkan dahi, tetesan keringat muncul di wajahnya dan berkata bahwa dia tidak punya alasan. Pria itu mengernyitkan dahi dan menyatakan bahwa orang itu tahu betul bahwa dia tidak menghukum siapapun karena kurangnya keterampilan, karena itu sesuatu yang bahkan uang pun tidak bisa memperbaiki. Dia mendekat, memukul pria itu dan berteriak bahwa dia sama sekali tidak bisa menutup mata terhadap kekalahan. Pemimpin guild menunduk, menunjuk ke arah para pemuda dan mencatat bahwa pria itu memiliki tim. Dia berteriak bahwa dalam bekerja sama, dia harus memikirkan reputasi terlebih dahulu. Pria itu bertanya apakah Ho yang mengerti apa artinya dan Ho yang menundukkan kepala serta mengatakan bahwa dia minta maaf. Dan dia menyerahkan seikat kertas kepada pria itu, yang mulai membacanya dengan sangat teliti. Kepala mengatakan bahwa itu adalah catatan untuk mereka yang meskipun sudah dibantu guild, tetap gagal dalam pelatihan dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Dia mencatat bahwa selama 10 tahun ke depan, semua penghargaan yang diterima akan diberikan kepada guild dan menyatakan bahwa mereka harus membaca dokumen dan menandatanganinya. Pria berambut pirang menggaruk kepalanya, tersenyum, dan mencatat bahwa itu berlebihan. Tapi sebelum mereka bisa menambahkan sesuatu yang lain, pemimpin guild menariknya dengan keras dari lehernya. Dia mengerutkan kening, matanya menyala dengan kebencian, dan pria itu menambahkan bahwa tubuh itu harus bertanggung jawab atas kebodohan majikannya dan kemudian bertanya apakah itu adalah kata terakhirnya. Pria itu menggertakkan giginya, merasakan sakit yang hebat dan mulai meminta maaf. Para pemuda itu menatap tajam ke arah pemimpin guild dan Kang diam-diam berkata bahwa sebaiknya dokumen-dokumen itu segera ditandatangani. Di markas besar guild Songsem, manajer Park Min Chol menyilangkan tangannya dan berkata bahwa dia sulit percaya. Dia menatap para pemuda itu dan memberitahu bahwa dia tidak menuduh mereka apa-apa serta menambahkan bahwa itu adalah cerita yang luar biasa. Anak berambut merah itu mengerutkan kening dan berkomentar bahwa dia merasakan hal yang sama serta menambahkan bahwa sangat aneh sihir bisa bekerja tanpa mantra dan bahwa pemuda yang mereka bicarakan itu telah membunuh 15 orang. Seorang pria lain melaporkan bahwa dia melakukannya sendiri dan kemudian mengeliminasi 4 pemain berperingkat tinggi. Sementara yang ketiga menambahkan bahwa dia memastikan semuanya secara langsung. Manajer menyelipkan kacamatanya dan mengatakan bahwa mereka akan mengatur rincian dalam laporan, dan para pemuda itu boleh pergi. Mereka menatapnya dengan terkejut, wajah mereka berkeringat. Mereka ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi pria berkacamata itu menyela mereka dan mengatakan bahwa dia tahu persis apa yang ingin mereka katakan dan menambahkan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena guild mereka tidak menghukum kegagalan latihan. Manajer hanya memberitahu mereka untuk berusaha lebih keras lain kali dan para anak laki-laki menjawab bahwa mereka akan melakukan yang terbaik. Dia mengambil salah satu folder dan berkata bahwa salah satu pemain telah menghabiskan 4 pemain sendirian dan menanyai gadis itu apakah dia mengenali sesuatu. Eun-hye menundukkan matanya dan menjawab manajer Park bahwa mereka sedang bekerja saat ini. Todd tersenyum dan mencatat bahwa dia akan tersinggung jika dia menyebutnya asisten Wu. Wanita itu tersenyum dan berkata dia sama sekali tidak tersinggung lalu menyerahkan folder kepada pria itu, yang langsung mulai membaca dan berkata bahwa ini sudah sesuai harapan. Dia sedang mempelajari data tentang Guild Kalajengking. Manajer membaca dokumen dengan saksama dan mencatat bahwa 3 pemain memiliki kemampuan peringkat B dan 1 peringkat A. Dia bertanya dengan suara terkejut bagaimana sebuah guild yang dikenal karena trik kotor mampu merekrut begitu banyak petarung berbakat. Matanya menyempit tajam dan dia berkata itu bahkan bukan pertanyaan, karena ada seseorang yang berhasil menghilangkan mereka sendiri. Eun-hye bertanya apakah itu seorang penyihir dan dia menggunakan kekuatan api yang unik, dan Puk bertanya-tanya dari mana level 1 bisa mendapatkan kekuatan seperti itu dan jika hal seperti itu mungkin, akan memakan waktu lama baginya untuk mengaktifkan sihir tersebut. Gadis itu berkata laporan itu mengatakan dia mengaktifkannya dengan sekali jentik jari dan menjelaskan mungkin itu adalah keterampilan seperti itu, tetapi harus berperingkat S atau lebih tinggi. Manajer itu berubah ekspresinya secara dramatis dan berkata itu pasti mungkin, tetapi dia tidak yakin. Jadi dia punya pendapat yang berbeda. Dia melihat dokumen itu dan menyadari bahwa level pertama juga memiliki batasannya dan kemungkinan ada hal lain yang terlibat di sini. Eun-hye bertanya padanya apakah dia sedang mengisyaratkan tentang sebuah konstelasi. Dia setuju,
dan menunjukkan bahwa semuanya akan masuk akal jika memang begitu. Gadis itu menutup matanya dan berkata bahwa pria itu hanyalah pemain level 1 biasa yang baru mulai berlatih. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan dukungan dari sebuah konstelasi. Park Min-chol memikirkan fakta bahwa sejak hadirnya Galactic Arena pada tahun 2015, konstelasi hanya muncul di peringkat berlian atau lebih tinggi, tetapi tidak pernah di bawahnya. Manajer mengatakan bahwa pria itu bukan pemain yang mudah atau ada sesuatu di luar konstelasi, dan dia menambahkan bahwa apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, mereka harus memenangkan dia ke pihak mereka. Eun-hye berkomentar bahwa dia tidak berpikir yang lain akan menyukainya, dan pria muda itu tertawa serta berkata bahwa dia harus melakukan pekerjaan dengan baik. Tiba-tiba, dia menyentuh kacamatanya, memiringkan matanya ke samping, dan bertanya apakah pemimpin guild setuju dengannya. Gadis yang berdiri di belakangnya membuka matanya dan mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Tiba-tiba muncul bola api kuning cerah yang besar tidak jauh dari mereka. Dia sangat ketakutan. Seorang gadis keluar dari balon dan menyadari bahwa Puck bisa memanggilnya Nona dan bertanya-tanya sudah berapa lama dia menyadarinya, lalu menambahkan bahwa itu adalah ketidakvisiblean Arang. Dia mulai mendekati para pria muda itu, dan manajer melaporkan bahwa awalnya dia tidak mengerti, tetapi begitu mereka mulai membicarakan Kim Simon, dia merasakan kehadiran. Pria itu menyentuh kacamatanya dan bertanya kepada gadis pirang apa yang membawanya ke sini karena pasti sangat sibuk, lalu menjelaskan bahwa dia sekarang sedang di tahun terakhir sekolah. Thea tersenyum dan berkata bahwa dia hanya merasa bosan, dan akademi sebenarnya tidak terlalu penting baginya. Manajer itu menyipitkan kacamatanya dan bertanya jika dia begitu bosan, lalu mengapa tidak pergi ke arena, dan si pirang menjawab bahwa dia baru saja keluar, lalu bertanya kepada Min-chul apakah dia menonton siarannya, tetapi dia menyipitkan kacamatanya dan menjawab bahwa dia tidak punya waktu karena ada laporan mendesak yang masuk. Gadis itu meraih folder yang ada di meja pria itu dan berkata tidak perlu meminta maaf. Dia mulai membaca dokumen itu dan bertanya apakah itu laporan yang membuatnya begitu terkesan. Pria itu mulai gemetar. Keringat muncul di wajahnya, dan dia meminta Lady Yojung untuk tidak melakukan itu, sambil berkomentar bahwa ini adalah informasi rahasia guild. Gadis itu tersenyum dan berkata tidak apa-apa, karena dia memilikinya, lalu mulai membaca dokumen tersebut. Tapi pemuda itu tidak tenang. Dia berusaha merebut folder dari tangan Yu, tetapi dia memegangnya dengan kuat. Park mengulurkan tangannya ke arah dokumen, dan Lady Yojung mengangkat tangannya di atas kepalanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan pupil matanya menyempit sangat keras. Semua karena dia membaca nama Kim Simon di dokumen. Pahlawan kita menatap tajam ke depan, mengatupkan bibirnya, dan berpikir keras. Ia berbaring di ranjang, tertawa, lalu meregangkan tubuh dan berkata akhirnya semua berakhir. Pesan sistem muncul di depan pria itu mengatakan bahwa dia telah menerima poin pengalaman tambahan sebagai hadiah, karena menempati posisi pertama dalam pelatihan dan bahwa batu filosof telah menyerap sebagian poin pengalaman tersebut. Tapi itu belum semuanya. Dari salah satu pesan, dia mengetahui bahwa levelnya naik 2, dan level batu filosof meningkat 1. Pemuda itu dengan hati-hati membaca distribusi poin pengalaman dan berkata bahwa tampaknya tanpa batu filosof, dia bisa mencapai level 3. Sebuah jendela status muncul di depan Kim Nova, dan dia mencatat bahwa kekuatan, kelincahan, dan stamina sangat terkumpul, dibandingkan dengan kekuatan alkimia. Dia tersenyum dan memikirkan bahwa perbedaannya cukup besar, tapi itu hal yang baik. Anak itu mengepalkan tangannya dan bertanya-tanya mengapa. Semakin rendah levelnya dan semakin tinggi level batu filosof, semakin menguntungkan arena tersebut. Sebuah gambar muncul di depannya, yang membuatnya menyadari bahwa prinsipnya cukup sederhana. Karena di arena di mana semua pemain berada di tingkat yang sama, setiap orang setidaknya berada di tingkat ketiga. Dia terus mempelajari tingkat dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia diam-diam menyembunyikan tingkat sebenarnya. Pemuda itu melanjutkan penyesuaiannya dan menyadari bahwa ini bahkan lebih baik daripada sifat bawaan apapun. Pahlawan kita menunjukkan sebuah pertarungan di mana dia dengan sangat cepat menjadi pemenang, yang membuatnya sangat bahagia. Dia menyilangkan tangannya di depan dan berkata, itu sangat bagus, dan sekarang saatnya memeriksa peringkat. Pesan sistem muncul di depan pria itu dari mana dia mengenalinya dengan gelar, kelas, kekuatan, dan levelnya. Dia memandang dengan seksama di depan dirinya, lalu mencatat bahwa gelarnya sama sekali tidak berubah. Dia mengingat kata-kata pacarnya tentang mengapa sulit untuk meningkatkan gelar dan berkata bahwa bahkan Malsu pun tidak bisa meningkatkan gelar. Pesan sistem muncul lagi di depannya dan dia bersukacita karena mendapatkan gelar baru yang disebut Lord of Learning. Pemuda itu mengetahui bahwa Lord of Learning adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang mampu meraih posisi pertama dengan cepat dan jarak yang jauh selama pelatihan. Dia bertanya-tanya apakah ada informasi lain dan kemudian menyimpulkan bahwa gelar biasa terlihat seperti ini. Mereka pernah diremehkan di kehidupan sebelumnya karena suatu alasan. Kim mulai menatap keluar jendela dan berpikir tentang betapa anehnya bahwa dia langsung mendapatkan gelar seperti itu, tapi dia tidak bisa mengatakan itu sebagai kerugian. Sebuah pesan muncul di depan anak itu yang menunjukkan bahwa itu adalah toko pencapaian. Levelnya langsung terkait dengan judul, biasanya dibuka di peringkat emas ke atas.
Dia tahu bahwa judul diperlukan untuk membeli poin di kantin dan kemudian dia membaca bahwa tersisa 2 poin dan bertanya-tanya kemana harus menginvestasikannya. Pemuda itu menggaruk janggutnya dan bertanya apakah dia harus menaruh semua poin ke kekuatan transformasi. Dia tahu bahwa batu filsuf itu kuat, tetapi itu tidak menyelesaikan hukum dasar pertukaran yang setara dan alkimia. Pemuda itu memegangi kepalanya dan memikirkan fakta bahwa dia sudah menghabiskan 1 juta poin. Apa arti 500 ini baginya? Dan dia membutuhkan kekuatan transformasi yang lebih kuat untuk mengatasi semuanya. Kim menyadari bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan statistik fisik dan hanya memikirkan kekuatan transformasi. Mereka sangat berguna bagi penyihir. Pria itu merenungkan bahwa itu adalah keputusan yang sangat sulit. Anak itu berpikir bahwa mereka harus dinaikkan setidaknya menjadi rata-rata 5 dan dia akan menangani poin sisanya nanti. Tapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Dia menatap tajam ke depan. Pupilsnya menyempit sangat dalam dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus berhenti. Anak itu meletakkan tangannya di dada dan bertanya-tanya apakah batu filsuf bisa diajukan pertanyaan. Dan dia bertanya apakah dia bisa mengubah apa saja dengan pertukaran yang setara. Lalu pemuda itu bertanya-tanya apakah perubahan manusia itu mungkin. Dia duduk dan mendengarkan dirinya sendiri. Tapi masih belum ada jawaban dari batu filsuf dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa memahaminya karena transmutasi manusia dianggap tabu dan alkimia. Sudah diketahui bahwa Chimera adalah contoh paling nyata dari transmutasi manusia. Terkadang mereka muncul di arena sebagai monster. Kim tahu mereka juga bisa dimanfaatkan untuk keuntungan mereka. Bagaimanapun, ilmu pengetahuan abad ke-21 telah berkembang dan batu filsuf seperti sebelumnya tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan pahlawan kita. Anak itu menatap tajam ke depan dan bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan apa yang dia miliki untuk tujuan yang baik. Lalu dia mengatakan bahwa itu niatnya dan dia berencana menjadi jauh lebih kuat. Pemuda itu mengerutkan hidung dan berkata bahwa jika dia pernah berada dalam situasi sulit, dia tidak bisa berjanji apa-apa. Dia mengepalkan tangannya. Pemuda itu menambahkan bahwa dia memang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Lalu dia meletakkan tangannya di dada dan berkomentar bahwa dia sangat menyadari bahaya mutasi manusia. Batu itu bersinar merah terang dan Kim bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuatnya khawatir. Dia bertanya apakah itu kebalikan dari tablet Zamrud karena dia tidak mengerti apa sebenarnya batu filsuf itu tiba-tiba. Pemuda itu bertanya apakah maksudnya ada sebuah objek seperti tablet Zamrud yang berisi pengetahuan khusus. Tidak mengejutkan, pikirnya, tidak ada tentang transmutasi manusia di tablet Zamrud itu. Sebuah pesan sistem muncul di depannya bahwa sedang berlangsung tes kepemilikan tablet dan pria itu teringat bagaimana dia diuji saat pertama kali mendapatkan tablet Zamrud. Anak itu sangat terkejut saat membaca bahwa hak kepemilikan telah dikonfirmasi dan tablet akan mengenalinya sebagai pemiliknya. Ini sangat tidak biasa karena pemain level 1 menerimanya karena mekanisme pengikatan, membuat barang itu tidak dapat digunakan siapapun dan melindunginya dari pencurian dengan menguapkan pencuri. Pemuda itu berpikir bahwa untuk lebih akurat, semua orang yang tidak memenuhi syarat untuk memilikinya akan mati. Dia merasa merinding, karena jika dia gagal, yang tersisa hanyalah abu. Kim bertanya pada batu filsuf apakah dia pikir dia bisa lulus ujian transmutasi. Dia memegang selimut tempat tidurnya dan bertanya-tanya apakah sebaiknya dia melepaskan saja ide itu. Pemuda itu mendengar beberapa suara dan bertanya kepada batu filsuf apakah batu itu bisa sebagian memblokir hukuman karena gagal pemeriksaan. Dia diam sebentar lalu bertanya apakah batu itu bisa mencegah kematian. Pemuda itu mulai bangkit dari tempat tidur dan berkomentar bahwa sebagai pemain resmi, hal terpenting baginya adalah tidak mati dan dengan begitu dia bisa pulih. Sebuah pesan sistem muncul di depannya dan pria itu mengatakan bahwa dia akan menginvestasikan poin yang tersisa terlebih dahulu ke kekuatan alkimia. Lalu dia bertanya lagi kepada batu filsuf apakah batu itu bisa secara kasar menggambarkan bahan transmutasi. Yang menjawab sesuatu dan bertanya-tanya apakah itu gulungan Zamrud tetapi berwarna berbeda. Dia menutup matanya dan mulai memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat dia menjawab bahwa dia mengerti semuanya. Anak itu mengangkat tangannya dan memikirkan warna ungu tua daripada hijau muda dan seharusnya berfungsi seperti ponsel pintar modern dan mampu menyimpan pengetahuan. Tiba-tiba muncul pesan sistem yang memberitahunya bahwa kekuatan alkimiahnya tidak cukup untuk transmutasi. Pemuda itu membuka matanya, menyipitkan bibirnya, menatap tajam ke depan dan menganggap itu sudah diperkirakan. Pesan berikutnya memberitahunya bahwa sekitar 10.000 poin pencapaian diperlukan untuk pertukaran yang setara. Lalu dia harus setuju atau tidak. Pria itu sangat terkejut karena tawaran seperti itu pasti tidak diharapkan dan batu filsuf itu berkata sesuatu padanya dan berdenyut sangat keras saat itu. Kim berkeringan di wajahnya dan bertanya-tanya apakah ini masih dianggap murah. Dia berdiri di depan pesan sistem dan memperhatikan bahwa tanda bintang hanya bernilai 500 poin. Kim berpikir tentang fakta bahwa dia telah bekerja keras untuk mengumpulkan 12.300 poin dan sekarang semuanya hilang. Lalu dia berkata bahwa dia tidak punya pilihan dan memutuskan untuk mengambil risiko. Sejenak kemudian, muncul pesan di depannya yang mengatakan bahwa dia telah mengirim 10.000 poin pencapaian. Ketika dia tiba-tiba melihat asap putih mulai menyebar ke berbagai arah dari tangannya, dia memandangnya dengan penuh minat. Pupil mata anak itu menyempit.
Dia mengerutkan kening dan mencatat bahwa energi ini familiar baginya. Dengan penuh minat dia menatap tangannya, dari mana asap terus menyebar ke seluruh ruangan. Pemuda itu sangat penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya dan tidak melepaskan pandangannya dari tangannya. Sementara itu, tubuhnya perlahan tertutup seperti dalam sebuah conan. Benang besar berwarna ungu. Hanya beberapa menit kemudian, situasi serupa terjadi pada lengannya. Mereka semua membungkusnya. Kim berbicara tentang objek di tangannya yang hidup dan sangat terkejut karenanya. Muncul pesan di depan pria muda yang memberitahukan bahwa dia telah menciptakan artefak mitos yang tidak terdaftar dan satu lagi bahwa dia telah mendapatkan 5.000 poin pencapaian. Dia juga mengetahui dari pesan tersebut bahwa karakteristik gelar pelopor alkimia telah meningkat dan sebuah opsi telah ditambahkan ke dalamnya. Pria itu sangat terkejut. Dia membuka mulutnya dan tidak percaya bahwa gelarnya telah meningkat. Dia mulai membaca pesan sistem dengan cermat dan berkata dengan suara bahwa penyerapan energi fusi berkurang sebesar 5%. Anak itu menunjukkan bahwa ternyata tidak hanya persentase efisiensi yang meningkat seiring level naik, tetapi juga persentase penyerapan energi berkurang. Pemuda itu tersenyum dan berpikir bahwa sekarang tidak heran lagi mengapa Malsuk sering membicarakan tentang mengubah gelar dan memutuskan bahwa dia harus memaksimalkan persentase efisiensi. Pesan sistem muncul kembali di depannya, memberitahunya bahwa konstelasi Baphomet sedang menatap jejak yang ditinggalkannya dengan mata membelalak dan telah menarik perhatiannya. Kim juga membaca bahwa karena pencapaian luar biasanya, seluruh arena hampir membicarakannya. Pemuda itu menatap ke depan, lalu bertanya-tanya apa lagi itu. Muncul pesan di depannya yang berisi karakteristik tentang tablet obsidian. Dia mengetahui bahwa itu adalah replika yang berisi berbagai informasi, termasuk transmutasi manusia. Dia membuka mulutnya terkejut karena telah menginvestasikan 10.000 poin pencapaian, dan hanya mendapatkan 20%, itu pun hanya garis lain. Anak itu berpikir tentang fakta bahwa bahkan tanda bintang pun hanya 10% dan untuk 500 poin. Dia bernafas dengan berat karena khawatir. Dia memegang kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada dirinya sendiri untuk tenang, lalu menyatakan agar jangan sampai diberitahu bahwa barang ini tidak bisa dikembalikan. Pria itu mulai menyelidiki dengan jari-jarinya, pupilnya menyempit, dan bertanya apakah dia benar-benar tidak akan mengalami efek samping. Dia menyadari bahwa tablet itu abadi, dan kemudian menyimpulkan bahwa setiap 10.000 poin akan ada peningkatan sebesar 20%. Pemuda itu menggosok janggutnya dan merenung 4 kali lagi untuk mendapatkan 40.000 poin pencapaian. Anak itu tersenyum saat mulai menyadari bahwa dia bisa mendapatkan barang mistis itu. Pemuda itu menatap tablet dengan tajam dan berteriak bahwa semuanya gila. Hanya dalam beberapa detik, ekspresinya berubah drastis. Dia mendengar batu mistis berbicara. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan berkata agar jangan khawatir, karena dia sudah siap menghadapi hukuman yang mungkin akan datang. Kim mengangkat ponselnya dan berpikir tentang kemampuannya menghubungi saudara laki-laki dan perempuannya dengan sekali sentuh. Pria itu berbicara tentang bagaimana dia sudah terbiasa dengan rasa sakit secara umum, karena selama hidupnya dia menderita kekurangan mana, dan baginya, rasa sakit yang tak tertahankan adalah teman abadi. Dia meletakkan tangannya di tablet dan tersenyum memikirkan bahwa jika tebakannya benar, tidak akan ada hukuman dan simbol-simbol yang tidak dimengerti tertulis di sana. Cahaya terang menyilaukan pemuda itu. Lengannya dililit benang ungu seperti tanaman merambat, dan mulai meremas anggota tubuhnya dengan sangat erat. Anak itu tersenyum dan memikirkan bahwa semuanya berjalan sesuai harapan. Dia tidak merasakan sakit, dan bertanya-tanya apakah konstelasi Baphomet sangat tertarik padanya. Tepat saat itu, muncul pesan sistem di depannya bahwa tablet obsidian membutuhkan fusi dengan batu filsuf. Anak itu memegangi perutnya dan menggertakkan giginya karena sakit saat tali besar mulai mencengkeram tubuh dan lengannya. Dia terlihat sangat ketakutan. Matanya membelalak dan keringat mulai muncul di wajahnya. Muncul pesan di depan pria muda itu bahwa batu filsuf menerima permintaan dari tablet obsidian. Jadi dia berteriak apa yang terjadi karena sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tak lama kemudian, dia jatuh ke lantai dan mulai menjerit sangat keras karena sakit. Kim mengeratkan giginya dan memikirkan tentakel di seluruh tubuhnya yang mencengkeram dengan sangat keras. Tetes keringat dari gua mengalir di wajahnya, tetapi dia berteriak bahwa itu cukup karena sedikit lagi, dan dia pasti akan selesai. Teriakannya begitu keras sehingga pria yang berjalan di dekat pintu apartemennya mendengar pemuda itu berteriak seolah-olah histeris. Pesan-pesan muncul, satu memberitahu bahwa tablet obsidian telah berhasil bergabung dengan batu filsuf, dan pemain juga diberitahu bahwa ada sedikit perubahan. Batu filsuf tersebut mendapatkan satu opsi baru dan peringkatnya ditingkatkan. Pesan terakhir yang tidak bisa dibaca pahlawan kita, karena merasa sangat buruk, air liur mulai mengalir dari mulutnya. Pemuda itu diundang ke arena galaksi. Acara hari ini disebut serangan. 50 pemain akan berpartisipasi. Pesan memberitahu pemuda bahwa kondisi bernama kerjasama telah ditambahkan, dan anak itu membaca bahwa peserta akan dibagi menjadi kelompok 5 orang. Tapi intinya adalah bahwa ujian hanya akan dimulai setelah kelompok terbentuk. Pemuda itu membaca pesan dengan saksama, lalu berkata bahwa dia baru saja menyelesaikan studinya dan sudah ada serangan sambil tetap bekerja sama. Dia meringis dan mencatat bahwa itu mungkin bagian dari ujian masuk,
lalu terkagum-kagum bahwa acara berperingkat perak akan muncul di sini. Pria itu memikirkan tentang pahlawan kita dan menyimpulkan bahwa semua ini mungkin karena dia. Dia melihat pesan dari sistem dan memikirkan bahwa ini adalah peluangnya. Bagaimanapun, dia bisa mencoba membuktikan dirinya dengan cara yang gagal terakhir kali. Tiba-tiba anak itu mendengar suara di samping dan memutar kepala serta mendengarkan. Dia mengira itu serangan, tetapi melihat beberapa pemuda, salah satu dari mereka berkomentar bahwa mereka beruntung. Ada yang bertanya mengapa menyerang dan bukan bertahan. Pria berambut gelap menyadari bahwa peringkat rekrutmen pemain tinggi, dan dia tampil baik dalam latihan. Pria berambut pirang menjelaskan jika dia bukan penyebab kesulitan sekarang, dan pria itu menjawab bahwa pria itu tidak perlu takut, karena dia akan melindunginya kali ini. Pria berambut merah itu mengerutkan kening, pupil-pupilnya menyempit sangat tajam, dan dia mulai memikirkan lambang itu. Dia mulai menyadari bahwa bajingan dari Guild Scorpius yang ada di depannya adalah mereka, dan dia sangat gelisah. Tak peduli seberapa tinggi peringkat arena, selalu ada saja bajingan. Tapi Guild Scorpius sudah lama melewati batas. Pertama, mereka telah membentuk kelompok besar, dan kedua, mereka membenarkan perilaku menjijikan mereka dengan logika bodoh. Tapi yang terpenting adalah mereka mengklaim bersedia bekerja keras demi kemenangan, padahal sebenarnya mereka hanya penipu kotor. Pria berambut merah itu mengusap dahinya dan menyadari bahwa kemungkinan besar mereka satu tim. Dia menyadari bahwa peluangnya untuk membuktikan diri telah hilang. Salah satu dari mereka bilang dia dengar seharusnya ada 5 orang di tim, tapi cuma 1. Semua orang mulai tertawa, dan pria berambut pirang berkomentar bahwa mungkin yang lain belum bergabung. Pemain lain berkata bahwa dia penasaran siapa saja yang ada di tim mereka. Pria berambut merah berpikir bahwa anggota Guild Scorpion sedang pamer seperti biasa, tetapi seorang pria mendekatinya dan bertanya apakah dia memiliki tanda Guild Song Sam di pakaiannya. Yang satu hanya menatapnya tanpa menjawab apa-apa, dan pria berambut coklat mulai bertanya lebih jauh. Temannya tegang, salah satu sangat ketakutan. Yang lain tersenyum dan mulai bertanya apakah itu benar. Pria itu mulai menanyakan nama pria berambut merah itu, dan dia tersendat-sendat menyebutkan bahwa namanya Kim Min Hyun. Pemuda itu meletakkan tangannya di wajahnya, menutup mata, dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengingatnya karena belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia menatap dengan tajam ke depan dan bertanya-tanya apakah orang di depannya adalah pemula biasa yang telah dilatih. Pria itu gemetar dan pria berambut coklat itu berkomentar bahwa tidak peduli seberapa buruk keadaan, Guild Song Sam tidak akan memberinya perlengkapan di bawah peringkat C, dan menegaskan apakah itu benar. Lalu dia menambahkan bahwa dia mendengar perusahaan besar bisa memberikan armor peringkat A jika seseorang tampil baik dalam pelatihan. Sementara pria pirang itu berkata bahwa Kim Min Hyun tidak mendapatkan tempat apapun. Anak berambut merah mengepalkan tangannya, menggertakkan gigi, dan dalam hati berpikir bahwa para pemuda ini brengsek, dan dia harus bersabar. Dia menatap ketiganya dan berpikir tentang bagaimana dia akan menghadapi mereka seperti itu. Tapi dia tahu dengan pasti bahwa mereka lebih kuat darinya. Anak itu mengeratkan genggamannya, menutup matanya, dan yakin bahwa dia akan bertarung jika terlibat dalam sebuah perkelahian. Seorang pria berambut coklat berjalan mendekati Min Hyun. Dia tersenyum dan berkata mereka akan membantu pria itu melewati semuanya. Dia hanya harus melakukan apa yang mereka katakan. Dia mengatupkan giginya. Dia gemetar. Dia berpikir bahwa para pria itu ingin mengambil semua penghargaan miliknya sendiri dan secara mental menyebut mereka dengan nama-nama buruk. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemerisik di belakang dan memutar kepala mereka. Pemuda-pemuda itu melihat cahaya dingin. Itu adalah pahlawan kita yang memasukkan tangannya ke saku dan dengan santai mendekati kelompok orang itu. Min Hyun membuka mulutnya terkejut, menatap tajam ke depan dan berpikir tentang apa yang dilakukan pria ini di sini. Si brunette menyentuh wajahnya, mulai tertawa, dan menutup matanya karena tidak siap dengan perkembangan seperti itu. Setelah beberapa menit, dia tenang dan menyatakan bahwa dia tidak bisa memahami algoritma arena, karena awalnya muncul anak dari Song Sam, dan sekarang ada noob lain tanpa pelindung. Pemuda itu tersenyum dan diam-diam mengulang kata noob yang menutupi wajahnya dari brunette. Lalu dia menatap lawannya dengan tajam dan bertanya-tanya apakah dia sedang membicarakan dirinya. Pria berambut coklat memegang senjatanya di depan dan bertanya-tanya siapa lagi yang bisa dia ajak bicara seperti itu. Pemuda itu bertanya-tanya apakah mereka memutuskan untuk menghina dia, menghela napas dan tertawa riang. Saat suasana hatinya tiba-tiba berubah drastis, dia merasakan batu filsuf bergejolak di tengahnya. Dia bertanya apa yang dikatakan pria itu dan menyadari bahwa wajahnya tampak seperti belum pernah digosok di trotoar dalam waktu yang lama. Lalu dia menambahkan bahwa dia akan menyelesaikannya sekarang. Tetapi pemuda itu memegang kepalanya dan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia akan merobek wajahnya menjadi berkeping-keping. Kim tersenyum dan memikirkan fakta bahwa dia jelas menyentuh dadanya. Tapi mengapa hatinya terasa sangat sakit? Batu filsuf tersenyum dan berkomentar apa yang harus dia lakukan jika pemuda itu begitu khawatir tentangnya. Pahlawan kita berubah di wajahnya. Keringat mulai muncul di wajahnya, dan batu itu mulai menuntut agar dia tetap melakukannya. Shim Wong berpikir sendiri bahwa jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia pasti akan menghentikan tablet obsidian dari menyatu dengan batu itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada reaksi seperti itu terhadap satu kalimat, dan para anggota Guild Scorpius mulai bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pria itu,
pria berambut pirang mencatat bahwa mereka sangat menakut-nakuti dia. Pria berambut coklat itu menggenggam senjatanya lebih erat dan bertanya kepada pahlawan kita apakah dia takut, serta menyebutnya sebagai pemalas. Pria berambut pirang itu memberitahu Giol bahwa tidak perlu berbicara dengannya karena dia terkejut karena takut. Anggota guild ketiga tertawa dan berkata bahwa pemuda itu bahkan tidak punya guild. Sang pria berambut coklat tersenyum dan mengatakan bahwa Kim telah menyerang orang bodoh tanpa pelindung dan memberitahunya bahwa dia bukanlah seorang pecundang. Pahlawan kita mengerutkan alis, menatap tajam lawannya, dan bertanya apakah itu benar-benar seperti itu. Lalu dia tersenyum dan berkomentar bahwa jika soal perlengkapan, mereka salah paham. Spruce menamparkan senjatanya ke tanah dengan sekuat tenaga. Pecahan batu dan peluru berterbangan ke berbagai arah, dan berteriak bahwa pria itu semakin berani secara umum. Dia bertanya kepada Kim apa yang mereka salah paham, dan mengatakan bahwa dia sedang mencoba menjelaskannya sekarang. Pemuda itu tersenyum dan menanyakan apakah nama lawannya Cho Giol, lalu menambahkan bahwa dia sedang sibuk, dan kemudian menyebutkan bahwa penyihir dan pendukung sering kekurangan perlengkapan. Dia menatap lawannya tajam, dan entah menanyakan atau mencatat bahwa dia sudah lama berada di arena. Pahlawan kita diam sejenak, lalu bertanya kepada pria berambut coklat itu apakah dia dari guild Kalajengking. Spruce tersenyum sinis, dan memperhatikan bahwa pemuda itu sama sekali tidak peduli dengan sopan santun. Kim tersenyum balik dan berkata bahwa dia tidak cukup bodoh untuk memberi hormat kepada orang bodoh. Pria berambut pirang itu mengeratkan giginya, mengepalkan tangannya, dan bertanya apa yang dikatakan si bajingan, sementara rekannya bertanya-tanya bagaimana si pengangguran berani membuka tangannya. Guy melangkah lebih dekat, menggenggam senjatanya lebih erat, dan berkomentar bahwa Kim sama sekali meremehkan mereka, serta menambahkan bahwa dia akan meledakkan wajah angkuhnya. Pahlawan kita tetap tenang, menatap tajam ke depan dan mengulurkan tangannya untuk menggunakan sihir. Spruce gemetar ketakutan. Kekuatan tak terlihat memegang senjatanya sehingga dia tidak bisa menyerang lawannya. Dia mengeratkan giginya, pupil matanya menyempit. Anak itu berpikir bahwa ini tidak mungkin terjadi, bahwa lawannya lebih kuat darinya. Namun, pria muda itu tersenyum tenang dan menahan senjatanya dengan kekuatan magisnya, sementara Guy dalam hati menyebutnya anak kecil yang menyedihkan. Kim menyadari bahwa dia mengira pria berambut coklat itu memiliki kelincahan tinggi karena kecepatannya, tetapi ciri utamanya adalah kekuatan. Anak itu gemetar, menggertakkan gigi, mengerutkan kening, dan memikirkan bahwa lawannya bahkan tidak berkedip. Teman-temannya mengamati semuanya dengan saksama dari samping. Mereka memegang pedang mereka lebih erat dan mulai memanggil pria itu dengan nama. Pria berambut coklat itu berbalik. Dia menjerit entah karena takut atau kelelahan. Dia mengerutkan kening dan pupilnya menyempit tajam. Beberapa detik kemudian, pria berambut merah berada di belakangnya dan memberikan pukulan yang menghancurkan. Anggota ketiga dari guild Kalajengking mulai berkeringat di wajahnya. Dia mulai memanggil Sangbin. Itu nama pria pirang itu. Yang satu tidak menjawab. Pemuda itu sangat marah dan maju dengan sekuat tenaga, memegang senjatanya dengan keras. Anak berambut merah itu berbalik saat mendengar suara itu. Pupilnya menyempit. Dia tidak menyangka lawannya akan berlari ke arahnya, tapi dia sama sekali tidak bingung, dan pria itu tidak lagi berbahaya setelah beberapa detik. Spruce terus memegang senjatanya dan lalu berteriak bahwa rekan-rekannya adalah bajingan. Dia mengerutkan kening, merasa berat, tetesan keringat mengalir di wajahnya, dan berpikir bahwa lawannya memiliki kemampuan fisik arang, dengan distribusi karakteristik yang fokus pada kekuatan dan kelincahan. Peralatannya di atas peringkat B, dan dia tahu bahwa semua itu hanyalah satu tangan. Setelah beberapa menit, dia berteriak sekuat tenaga, "Mengapa pahlawan kita begitu kuat?" Todd terus memegang erat senjata lawannya, dan bertanya-tanya apakah dia masih punya kekuatan untuk berteriak. Sejam menit kemudian dia melihat serpihan di tangannya. Kim mengangkat bagian dari senjata lawannya dan berkata dengan sukacita di suaranya bahwa dia sangat menyukai ekspresi di wajahnya. Dengan senjatanya sendiri, pria itu menusuk Yel dan memintanya agar tidak terlalu ofensif karena dia yang menyerang dulu, dan dia sendiri berpikir bahwa arena ini sangat sulit karena tingkat rekrutmen pemain yang tinggi, dan di sisi lain, itu berarti hadiah yang didapat juga akan jauh lebih baik. Dia menatap lawannya yang sudah tidak lagi menjadi ancaman, dan menyadari bahwa kali ini, semakin sedikit orang di tim, semakin besar bagian yang akan didapat setiap peserta. Itulah sebabnya mereka tetap bertahan dengan perlengkapannya. Pesan dari sistem muncul di depan pemuda itu, memberitahunya bahwa cangkang tubuh Ogre dapat meniru kemampuan fisiknya, dengan hanya 15% yang disintesis. Pemuda itu sangat terkejut dengan indikator seperti itu, karena risiko memiliki hal seperti itu sudah tinggi, dan sekarang juga tangan yang bisa berubah menjadi tangan organ. Pemuda itu tersenyum dan berbicara tentang bagaimana semuanya baik-baik saja dan dia sedang menikmati semuanya saat ini. Hanya beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Dia menunduk dan membuka mulutnya karena terkejut. Kim melihat pria berambut merah dan bertanya apakah dia peserta terakhir. Dia menjawab dengan yakin. Pahlawan kita bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, dan menambahkan bahwa anak itu tampak familiar baginya. Yang terakhir menjawab bahwa mereka pernah bertemu saat latihan. Pemuda itu membuka matanya lebar, mengerutkan kening, dan bertanya apakah dia dan pria itu bertarung di dekat sungai. Orang itu menjawab bahwa namanya Kim Min Hyun. Dia berasal dari guild Sung Sam, dan akan senang bekerja sama dengan pria itu. Pupil Sing Meng menyempit,
Tetesan keringat mengalir di wajahnya. Dia menanyai dari guild mana pria berambut merah itu berasal, dan dia sendiri memikirkan fakta bahwa guild tersebut milik Yu Zheng, si pirang cantik. Dia menyatukan bibirnya, mengerutkan kening, menatap tajam, dan menunggu jawaban dari pemuda itu. Yang itu merasa canggung dan bertanya apakah mungkin dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Sementara Min Hyun juga berkeringat di wajahnya. Pahlawan kita tertawa dan menjawab tidak ada yang salah. Dia hanya berpikir sebentar. Dia mengulurkan tangan kepada anak itu dan berkata mereka akan melakukan yang terbaik, dan pria berambut merah bertanya apakah hanya mereka berdua, lalu menambahkan bahwa mode ini membutuhkan 5 pemain, dan Kim menjawab bahwa ketiga orang itu mati setelah distribusi, jadi sistem tidak akan memilih yang baru. Min mengerutkan kening. Tetesan keringat muncul di wajahnya. Dia sama sekali tidak mengerti dan berteriak bahwa itu tidak mungkin. Ada pesan dari sistem, satu memberitahu bahwa semua peserta sudah dialokasikan, dan yang lain bahwa arena sedang dibuka. Dari pesan ketiga, para pemuda mengetahui bahwa ada batas waktu, yaitu 30 menit. Min membuka mulutnya dengan terkejut, dan pahlawan kita pun terkejut dan sangat kecewa dengan berita seperti itu. Para pemuda sangat bingung dan selama beberapa saat mereka hanya berdiri diam tanpa bicara. Kemudian Kim berkata mereka harus segera bergegas. Mereka sudah memiliki sedikit pemain dibandingkan tim lain, setuju rekannya. Sebuah pesan sistem muncul, memberitahu bahwa konstelasi Zeus sedang mengawasi mereka, dan konstelasi Baphomet sangat senang dengan mereka. Pemuda itu membuka mulutnya terkejut dan memikirkan Zeus yang masih mengawasinya, dan sekarang Baphomet juga. Dia sangat penasaran mengapa. Bagaimanapun, dia bahkan bukan yang berpangkat tertinggi dan hanya sedang diuji. Jadi mengapa kedua konstelasi ini memperhatikannya? Sebuah pesan memberitahu bahwa biasanya konstelasi bahkan tidak selalu memperhatikan pemain yang didukung, dan pesan kedua mengumumkan bahwa target mereka adalah sebuah benteng goblin. Setelah beberapa saat, mereka membaca bahwa mereka harus membersihkan area dengan segala cara yang diperlukan dan batas waktu yang tersisa adalah 29 menit 59 detik. Para pemuda tidak siap untuk perkembangan seperti ini. Mereka terkejut, dan Moon mengeratkan giginya sambil bertanya-tanya seperti apa sebenarnya benteng ini. Biasanya disebut pos pemeriksaan. Pangkalan ini sedikit berbeda dalam lingkungan dan bentuk tergantung peta, tetapi dibangun seperti benteng dengan jembatan. Pria itu bertanya apa yang dilakukan benteng ini di sini, karena pos pemeriksaan biasanya muncul di peringkat platinum atau lebih tinggi, dan dia sendiri memikirkan fakta bahwa trio dari guild Kalajengking awalnya melewati tingkat pengujian. Jika dipikirkan seperti itu, semua orang di sini berlevel tinggi, jadi hal seperti itu cukup realistis. Dia bertanya-tanya apakah ini adil. Ini mungkin adalah pangkalan khusus hanya untuk mereka. Pemuda itu memandang ke atas dan berpikir bahwa hadiahnya akan besar, dan itu hanya menguntungkan mereka. Pria itu tersenyum dan bertanya-tanya apakah begitulah akhirnya. Dia akan mengurus mereka dan semua hadiah yang ada, tapi sesuatu mengalihkan perhatiannya. Dia memanggil Kim Min Hyun dan mulai meminta maaf padanya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Shim Wong tersenyum dan bertanya kepada rekannya apakah dia ingin menambah jumlah ki lagi. Yang menggaruk kepala dan menjawab bahwa dia tidak mau, karena baru saja menyelesaikan pelatihannya dan goblin terlalu berat baginya, serta menambahkan bahwa dia menyesal sangat tidak berguna dan lebih memilih mengumpulkan hadiah dengan hati-hati. Pahlawan kita tersenyum, setuju, dan menawarkan untuk merancang strategi bersama serta menambahkan bahwa dia bisa mengambil semua pembunuhan sendiri. Salah satu goblin tersenyum sinis yang menunjukkan gigi tajam. Dia tertawa dan berkomentar bahwa saatnya berganti shift. Pasangannya bilang dia benci menjaga penjagaan karena membosankan. Monster itu membalas agar berhenti mengatakan hal bodoh karena bos mereka tidak sedang mood. Sementara itu, peristiwa yang sangat menarik sedang terjadi. Seseorang turun ke arah goblin dalam awan ungu muda. Salah satu goblin tertawa dan berkomentar bahwa orang bodoh itu akan dilanggar, tetapi pasangannya hanya tersenyum. Dia tidak sempat berkata apa-apa, karena seseorang dengan cepat turun dari atas ke salah satu goblin. Sebuah pesan sistem muncul di depan pria itu. Pesan tersebut menampilkan karakteristik dari cangkang Black Panther. Itu 12% sintetis dan Kim bisa menggunakannya. Pemuda itu telah membaca karakteristiknya dengan sangat teliti, dan goblin tidak berbahaya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa mereka tidak akan menyadari apa-apa, karena biasanya mereka sangat peka terhadap suara. Dan dia sendiri mengatakan bahwa mengubah beberapa bagian tubuh adalah tugas yang sulit. Batu Filsosov menyebut bahwa fakta bahwa dia melakukannya sama sekali itu gila. Seorang anak berambut merah mendekati pemuda itu dan ingin mengatakan sesuatu, lalu bertanya apakah mereka yakin bisa mengatasinya karena hanya ada mereka berdua. Kim tersenyum dan berkata bahwa dia telah mengintai area dari penyergapan dan menambahkan bahwa goblin hanya memiliki batu dan panah beracun sebagai senjata. Dia menyadari bahwa monster tidak akan mampu menembus baju zirah rekannya, dan yang terpenting adalah tetap mengikuti rencana dan pasti semuanya akan baik-baik saja. Min tersenyum dan menjawab bahwa dia mengerti, tetapi tetap terlihat bahwa dia gugup. Pria muda itu melangkah beberapa langkah ke depan dan menyuruh rekannya untuk mengikuti dia juga. Lalu para pemuda itu berangkat menuju pintu besar benteng. Min Hen berjalan sedikit di belakang. Goblins duduk mengelilingi api, makan daging, mengatakan rasanya enak dan mencatat bahwa sudah lama mereka tidak makan makanan lezat seperti ini.
Salah satu monster membeku dengan sepotong daging di giginya. It mendengar suara-suara yang tidak dapat dipahami. Pemuda berambut merah itu menggenggam senjatanya lebih erat dan berlari maju. Pupilnya berteriak. Goblins mulai berteriak bahwa mereka kedatangan orang dan berteriak sekuat tenaga bahwa itu adalah serangan. Kemudian salah satu dari mereka mengeratkan giginya, tersenyum, dan berkata bahwa hanya ada satu orang, jadi tidak perlu khawatir. Lalu monster itu menambahkan bahwa pria ini pasti sudah kehilangan akal dan mengacungkan ketapel padanya, sementara Goblin mulai melempar batu ke anak itu, tapi dia menghindar dan mengumpat. Hen mengerutkan kening dan berteriak, "Apa itu semua?" Tak satu pun batu mengenainya. Mereka menodongkan berbagai senjata ke arah pemuda itu dan berteriak bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melewati mereka. Mereka mulai berlari ke arah pemuda itu dan berteriak bahwa dia terjebak. Anak itu memegang erat pedang besar di tangannya dan siap melawan goblin yang mendekat dengan cepat. Dia hanya melambaikan tangannya dengan senjatanya secara acak karena monster sudah hampir di sampingnya. Min menatap tajam ke depan. Pupilnya menyempit sangat tajam. Dia juga mengerutkan keningnya. Dia memikirkan tentang titik buta di sini. Dia mengayunkan pedangnya secara acak dan menyadari bahwa hanya tersisa sedikit lagi. Dan saat goblin-goblin itu sudah dekat dengannya, anak itu berteriak sekuat tenaga agar semua orang datang ke arahnya. Dia menatap ke atas dan mulai berteriak, "Sudah saatnya." Dia tampak sangat bingung dan takut. Tiba-tiba semuanya menyala dengan cahaya kuning cerah. Itu pahlawan kita memanfaatkan petir dan astrop. Goblin mulai terbakar hidup-hidup sambil berteriak marah karena sakit dan kebingungan atas apa yang terjadi. Dan Kim berdiri di dekatnya memegang senjatanya dan memperhatikan dengan saksama. Hanya tinggal arang dari monster. Dan semua itu berkat astrop. Pria itu memeluk tangan yang digenggamnya lebih erat. Pesan sistem muncul di depannya. Yang pertama memberitahunya bahwa batu filosof telah meminimalkan pengembalian. Dan yang kedua bahwa 50 poin pencapaian yang sebelumnya digunakan telah dikembalikan. Hen memegang luka itu dan menyadari bahwa semuanya terjadi dalam sekejap. Dan bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Tapi pahlawan kita menatap tajam ke jendela sistem. Dia sangat terkejut, dan pupilnya menyempit. Dia mencatat bahwa tablet obsidian telah menyatu dengan batu dan peringkatnya naik menjadi E, tetapi poin pencapaian tetap sama. Dan batu filosofer bertanya kepada pemuda itu apakah dia tahu apa itu rollback, dan menambahkan bahwa tidak ada yang mampu menghadapinya, hanya dia yang bisa melakukannya, tetapi kamu harus mencapai setidaknya peringkat B. Kim memikirkan informasi ini, dan membaca pesan sistem. Sesuatu yang muncul di depannya yang memberitahu bahwa konstelasi Zeus tersenyum setuju karena betapa keren dia menggunakan astrofisika itu. Jadi dia mendapatkan 100 poin pencapaian. Dia merenungkan fakta bahwa dia dibantu dengan kacamatanya bahkan tanpa siaran langsung. Dia sangat terkejut. Pemuda itu berpikir bahwa mengingat kecepatan penyelesaian tablet obsidian dan semua transformasi yang akan datang, semuanya berjalan cukup baik. Dia memegang senjatanya lebih erat dan berterima kasih kepada konstelasi Zeus atas dukungannya. Kim berpikir dia bisa menggunakannya lagi. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh investasi, pengembalian akan tetap berlanjut. Dia tersenyum karena dia sadar bahwa dia tidak kehilangan banyak, dan dengan hati-hati memandang ke depan. Dia memiliki rekan berambut merah di belakangnya dan sedang memeriksa sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba, saat mendengar suara asing dan menoleh, dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Lalu dia mengatakan poin utama sudah muncul, menunjuk ke sana dengan tangannya dan menyebutkan bahwa saatnya untuk pergi. Pahlawan kita menatap anak itu, tersenyum, dan berbicara tentang Min Hyun yang akan pergi dari sini terlebih dahulu. Yang itu membuka matanya dan mulutnya lebar-lebar, lalu bertanya tentang dirinya, karena goblin akan segera datang, dan kemudian bertanya-tanya apakah Kim yakin dia bisa mengatasinya. Pemuda itu menyadari bahwa pasangannya telah melihat semuanya sendiri, dan menambahkan bahwa dia akan menyelesaikan dan bergabung dengannya. Pria berambut merah hanya membuka mulutnya terkejut. Keringat mengalir di wajahnya, tetapi dia tetap diam. Setelah beberapa menit, dia sadar dan berteriak kepada pria itu agar memastikan untuk memeriksa guild mereka, karena mereka pasti akan membalas kebaikan itu. Kim berjalan maju, dan pria itu mengulangi permintaannya lagi, serta berteriak bahwa dia berterima kasih atas semuanya. Dan goblin menggenggam senjatanya lebih erat. Mereka gemetar entah karena takut atau marah. Pahlawan kita mengatupkan tangannya dan menyadari bahwa saatnya untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Setelah beberapa detik, sebuah kapak besar muncul di depan matanya, dan dia mulai memandangnya karena tidak menyadari siapa pemiliknya. Tiba-tiba dia mendengar suara-suara dan memutar kepala ke arah suara itu, lalu melihat sekeliling. Orang itu melihat sebuah siluet besar di depannya. Mata makhluk itu menyala dan taring tajam terlihat. Monster itu menggeram, melempar batu ke arah pemuda dan perlahan mendekatinya, sementara Kim menghindar sebisa mungkin. Para hobgoblin sangat bersemangat. Mereka melompat dan tertawa saat melihat bos mereka. Namun, pria itu menatapnya dengan tajam dan membelalakan matanya karena terkejut. Pupil-pupilnya menyempit sangat tajam. Dia melihat monster besar dan kekar berjalan santai ke arahnya, memegang senjata di tangan. Kapak logam besar itu milik monster besar. Kim bisa melihatnya. Monster itu mendekat dengan santai, menunjukkan gigi tajam yang besar dan mengaum karena tidak menyangka melihat manusia di sini.
Pemuda itu mengeratkan tinjunya dan memikirkan hobgoblin di depannya, serta bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Dia mengingat pesan dari sistem bahwa area target adalah jembatan yang dikuasai goblin. Kim menatap tajam lawannya sementara berbagai pikiran berputar di kepalanya. Dan setelah beberapa saat, dia menyimpulkan bahwa pesan itu kemungkinan besar berarti bahwa benteng tersebut telah direbut oleh goblin, hobgoblin, makhluk yang muncul ketika goblin elit dipengaruhi oleh energi gelap. Dan karena benteng yang direbut dipenuhi energi ini, penampilan mereka tidak bisa dihindari. Pemuda itu berpikir bahwa bahkan dengan MMR yang tinggi, apakah terlalu berlebihan untuk melawan dan menghancurkan hobgoblin, dan setidaknya diperlukan level platinum untuk melakukannya. Tiba-tiba muncul pesan sistem yang memberitahukan bahwa dia telah mengaktifkan skill kulit tubuh Pender Gelap, dan hobgoblin itu semakin dekat dengan teriakan, mengangkat senjatanya di atas kepala, dan berteriak bahwa sekarang akan ada pertunjukan untuk bawahannya. Sebuah kapak besar hanya beberapa sentimeter dari kepala Kim. Musuh tak berhenti. Kim jatuh ke tanah dan berpikir apakah ini semua terlalu mudah. Dia menghindar sebaik mungkin, menyadari bahwa kemampuan fisik hobgoblin lebih rendah dari kemampuan sebenarnya makhluk seperti itu. Lalu pria muda tersenyum dan mempertimbangkan secara mental apakah itu tidak adil. Sepertinya mereka memiliki semacam hati nurani. Poin pencapaian bisa jadi buang-buang waktu, jadi sebaiknya dihapus dengan benar. Dan Kim mulai memanggil batu filsuf. Yang terakhir menungguinya, tiba-tiba muncul pesan dari sistem bahwa konstelasi Baphomet tidak disukai karena petir Zeus yang terus-menerus menyambar. Pria itu membeku di tempat, pupilnya menyempit karena kebingungan, dan dia mulai memikirkan tentang investasi. Pesan sistem muncul lagi, memperingatkan bahwa konstelasi Baphomet menunjukkan ketidaksenangan, menunjuk ke tablet obsidian. Kim membacanya kembali dengan saksama, dan tidak mengerti mengapa ini tiba-tiba terjadi. Sementara itu, hobgoblin tidak tenang. Dia menjerit seperti orang gila dan matanya bersinar penuh kebencian. Pahlawan kita menatap tajam ke depan dan memahami dengan sempurna bahwa sesuatu harus dilakukan. Jadi dia mulai menyerang musuh. Monster itu mengaum, dan pria itu berpikir tentang betapa berbahayanya hobgoblin bahkan dalam keadaan santai. Sebuah pesan muncul lagi, mengumumkan bahwa konstelasi Baphomet telah menugaskan sebuah misi. Pemuda itu membacanya dengan saksama. Dia membuka matanya dan mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia membaca bahwa konstelasi Baphomet sangat marah karena dia menggunakan petir Zeus, jadi dia harus mengalahkan bos hobgoblin dengan fusi manusia. Monster itu menjerit seperti orang gila, dan dari pesan berikutnya, Kim tahu bahwa dia akan mendapatkan 500 poin pencapaian sebagai hadiah. Monster itu mulai menyerangnya, dan pemuda itu berteriak bahwa dia hanya mendapatkan 500 poin pencapaian untuk misi ini. Itu terlalu sedikit. Tapi pria itu tersenyum dan memikirkan bahwa ini sudah menjadi soal prinsip, serta mengingat bahwa dia sebenarnya adalah seorang alkemis. Pahlawan kita menatap ke atas, mengangkat tangannya, dan dengan senyum di wajahnya, mengumumkan bahwa dia menerima misi tersebut. Hanya beberapa detik kemudian, pesan sistem muncul dan memberitahunya bahwa konstelasi Baphomet sedang mengekspresikan kegembiraan. Pria itu menyipitkan bibirnya dan menatap tajam ke depan saat pesan-pesan mulai muncul lagi. Yang pertama tentang konstelasi Zeus yang menunjukkan ketidaksenangan, dan yang kedua bahwa konstelasi Baphomet sangat marah. Itu mengancam akan mengunjungi Olympus. Kim tidak langsung mengerti apa yang sedang terjadi, dan kelelahan membuat keringat muncul di wajahnya. Sebuah pesan muncul dan dia membaca bahwa konstelasi Zeus menggelengkan kepala dan berkata bahwa Baphomet tidak pernah berubah. Dan dari yang kedua, pria itu tahu bahwa rasi bintang Zeus akhirnya mundur. Pemuda itu berdiri bingung dan tidak bisa memahami suasana antara rasi bintang itu. Hobgoblin itu menjerit sekuat tenaga, marah karena manusia bisa mengejeknya. Yang sama tidak menjawab apa-apa, memandang tangannya dan berkata bahwa itu tentang fusi manusia. Dia memutar kepala, menatap lawannya dan tersenyum sambil berkata bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dan beberapa detik kemudian, dia melayang ke udara dan terbang ke atas seperti burung. Dia mendekati monster itu, tetapi monster itu tidak diam saja, melainkan berlari ke arah pria itu dengan sekuat tenaga. Tangan pahlawan kita mengepal, dan dia melihat dari sudut matanya pesan bahwa dia telah mengaktifkan kemampuan cangkang tubuh ogre. Dan dia menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi hobgoblin sempat melindungi dirinya dengan perisainya, sehingga dia tidak terluka. Monster itu mengerutkan kening dan berkata bahwa orang di depannya adalah pria dengan keberanian baja. Lalu secara tak terduga bagi pemuda itu, ia memegang kepala pria itu dengan cakar besar dan memelintirnya sangat keras. Hobgoblin itu tertawa riang. Dia sudah merasa menang dan terus memeluk kepala Kim semakin keras. Goblin-goblin yang berdiri di samping dan menyaksikan semuanya mulai tertawa dan berkata bahwa pria itu terjebak. Mereka bilang bos mereka yang terbaik dan masing-masing menembakkan senjatanya. Sementara pahlawan kita, dia sedang membersihkan sebaik mungkin dan bahkan berhasil melihat sekeliling melalui cakarnya. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan di sekitarnya, dan pada saat yang sama, jarum tajam kayu meluncur ke punggungnya dan menancap ke kulitnya. Anak itu menjerit karena sakit. Hobgoblin itu sangat puas dengan dirinya sendiri. Dia tertawa dan bertanya apa yang akan dilakukan pria itu sekarang,
karena agak sulit baginya untuk bergerak. Dia mulai memeluk kepala Kim lebih erat lalu berkata bahwa manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Monster itu mengerutkan kening dan berkata melalui giginya bahwa pemuda itu begitu tidak penting sampai tertipu oleh trik sederhana dan tidak memiliki pertahanan terhadap racun yang melumpuhkan. Dia mengangkat tangan yang memegang senjata dan berkata akan memulai dengan memotong semua anggota tubuhnya. Pemuda itu tidak menjawab, dan tangannya menggenggam cakar besar monster yang memegang kepalanya. Dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi dan mulai gagap beberapa kata. Keringat muncul di moncong Hobgoblin. Dia berkomentar bahwa semua ini tidak mungkin dan manusia normal tidak bisa melakukan ini. Pesan bahwa dia telah menggunakan tubuh ogre muncul kembali di depan pahlawan kita. Saat monster itu tiba-tiba menjerit seolah-olah marah, lengan yang memegang pria itu retak. Dia mulai menjerit seolah-olah kesakitan dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Pemuda itu menatapnya dan berkomentar bahwa goblin adalah makhluk yang sangat lemah dan bertanya-tanya apakah pria itu pikir dia akan tertipu oleh trik yang begitu sederhana. Matanya menyala dengan kebencian dan pemuda itu menegaskan kepada monster apakah dia punya keberatan. Yang itu menggertakkan gigi, bernafas keras karena marah, tidak bisa berkata apa-apa kepada lawannya. Pria itu tidak berpikir panjang dan memukul monster itu dengan sekuat tenaga sehingga jatuh tersungkur di tanah. Goblins itu gemetar ketakutan. Mereka saling bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Mereka juga bertanya-tanya apakah bos mereka masih hidup dan sebuah pesan muncul di depan Kim bahwa misi konstelasi Baphomet telah selesai. Dia juga membaca bahwa dia telah mendapatkan 500 poin pencapaian dan bahwa konstelasi Baphomet puas dengan penggunaan fusi manusia. Tapi itu belum semuanya. Pria itu membaca bahwa dia juga mendapatkan 500 poin pencapaian tambahan. Pesan berikutnya memberitahu pria muda itu bahwa dia telah mengalahkan bos Hobgoblin rahasia sendirian dan mendapatkan 500 poin pencapaian. Kim berkata bahwa bos rahasia itu mungkin tidak dibuat hanya untuk dikalahkan. Sebuah pesan dari sistem memberitahu bahwa arena galaksi yang sebelumnya membahasnya terkejut dengan pencapaiannya dan dari saat dia mengetahui bahwa konstelasi Baphomet mengejek, banyak pesan muncul di dekatnya dan dia berpikir bahwa mungkin yang dibahas adalah kepribadiannya. Sekarang dia mengingat kembali, sesuatu yang serupa sudah terjadi saat dia membuat tablet obsidian. Kim memikirkan perhatian dari arena galaksi. Itu mungkin hal yang baik daripada hal yang buruk. Dia percaya ini kemungkinan besar hal yang positif karena dia selalu menjaga keseimbangan yang jelas antara risiko dan imbalan. Anak itu menatap cahaya di depan dan merenungkan bahwa saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena saatnya mengejar hadiahnya. Pemuda itu menatap dengan tajam ke depan. Cahaya dari pesan sistem memantul di wajahnya. Dari situ, dia mengetahui bahwa tahap penyewaan benteng goblin yang tercemar telah berhasil diselesaikan, sementara yang kedua memberitahunya bahwa Kim telah mengalahkan semua musuh sendirian dalam mode co-op bersama pemain lain. Pemuda itu membaca bahwa hadiah untuk penyelesaian yang berhasil dikumpulkan berdasarkan hasil, dan sifat terkait batu filosof menerima sebagian poin pengalaman. Pesan-pesan muncul satu demi satu. Dia mengetahui bahwa levelnya telah naik ke 4, dan tingkat batu filosof telah naik ke 2. Kim juga membaca bahwa dia diberikan hadiah bernama kapak pertempuran goblin jahat, dan bahwa dia memenangkan pertarungan melawan bos tersembunyi sendirian. Pesan sistem berikutnya memberitahukan bahwa dia masih mendapatkan serum racun monster sebagai hadiah. Dia membuka mulut dan matanya membelalak karena terkejut dan berteriak bahwa dia mendapatkan begitu banyak hadiah. Tapi pesan-pesan itu tidak berhenti. Satu memberitahu bahwa dia telah menyelesaikan pencapaian tersembunyi, dan yang lain bahwa dia akan menerima 1000 poin pencapaian. Pemuda itu tidak menundukkan pandangannya. Dia tertawa, lalu bertanya apakah karena itu adalah bos pertama, lalu menambahkan bahwa hadiahnya luar biasa, dan menuntut agar jendela status muncul di depannya, yang kemudian dia pelajari dengan sangat hati-hati. Senyum muncul di wajah pahlawan kita dan dia berkata bahwa dengan hadiah seperti itu, dia akan dengan cepat mendapatkan 10.000 poin. Dia bertanya-tanya apakah 10.000 poin cukup untuk sang batu filosof untuk mensintesis sebuah tablet obsidian. Batu itu menjawab bahwa persyaratan akan bervariasi. Kim memandang pesan sistem dan berpikir bahwa harga akan naik setiap kali diperbarui. Jadi investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Dia memandang tangannya dan tahu dengan pasti bahwa tidak ada jalan lain selain berinvestasi. Tapi berbeda dengan barang konsumsi seperti Astrat, tablet obsidian itu bersifat permanen. Pria tahu bahwa setelah dibuat, itu bisa digunakan tanpa batasan, dan memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang. Pemuda itu teringat saat berhadapan dengan Hobgoblin, dan batu filosof mengatakan bahwa untuk tahap kedua sintesis, tingkat pertumbuhan 20% akan berlaku meskipun dia memiliki banyak poin. Anak itu memastikan apakah harga akan tetap sama sampai mencapai 40%, dan dia bersyukur bahwa memang begitu. Dia menekan tombol, dan memikirkan bahwa lebih baik menyimpan beberapa poin cadangan saat melakukan sintesis. Karena poin pencapaian adalah satu-satunya sumber-sumber dayanya, pemain bertanya-tanya mengapa hadiah lulus tidak diberikan untuk poin sewa. Dia ingat bahwa terkadang dia mendapatkannya melalui siaran. Kim mengatakan bahwa dia masih dalam tahap ujian masuk untuk saat ini, dengan kekuatan alkimianya menjadi 17. Selain itu, tingkat batu filosof meningkat dari 5 menjadi 7. Dia menggosok tangannya, tersenyum,
dan berkata bahwa sekarang saatnya untuk hidangan utama. Sebuah pesan sistem muncul di depan pria itu, menampilkan inventarisnya. Kapak perang Hobgoblin ada di sana. Dari pesan sistem, dia mengenali karakteristiknya. Item ini disukai pemain saat bertarung. Ini umum ditemukan di inventaris seperti itu. Pemuda itu bertanya apakah dia memiliki item yang sama dengan peringkat platinum, yang juga plus 5 poin kekuatan, tetapi itu adalah opsi tingkat tertinggi. Dia pikir karakteristik cenderung meningkat dari plus 1 hingga plus 5 untuk sebagian besar item. Ini menjamin harga yang tinggi, yang sangat menguntungkan. Pria itu menatap tajam ke depan dan memikirkan sesuatu. Pupilsnya menyempit, lalu dia berkata belum lama sejak regresinya, tapi rasanya dia belum pernah melihat sesuatu seperti itu selama-lamanya. Lalu mengulurkan tangannya ke pesan sistem inventaris, dan batu filsafat bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan pria muda itu. Kim mengeluarkan sebuah vial serum dan mengatakan tentang itu. Batu menjelaskan apakah pria itu tahu apa yang sedang dia lakukan. Pahlawan kita menutup matanya dan batu filosof bertanya apakah dia pernah menggunakan ramuan sebelum menyintesisnya. Pemuda itu memegang vial di tangannya dan memikirkan efek samping dari tidak bisa menggunakan sihir. Itu adalah disintegrasi tubuh selama fase normal. Jadi dia menggunakan ramuan pereda nyeri. Dia berpikir bahwa salah satu bahan utama dalam ramuan pereda nyeri ini adalah serum. Batu filosofal menjelaskan mengapa pria itu tidak meminumnya sebelumnya, tetapi pria itu menatap gambar dan menjawab bahwa dia memiliki alasannya. Batu itu berkomentar bahwa anak itu harus lebih memperhatikan kesehatannya dan bersyukur karena telah disintesis dalam kondisi hampir sempurna. Kim mengatakan bahwa jika dia tidak mensintesisnya berdasarkan eliksir, regresi ini tidak akan mungkin, dan batu filsafat mengatakan bahwa itu bahkan tidak bisa dicapai oleh konstelasi. Pria itu bertanya apa yang telah dia sintesis untuk memulihkan dan membuat regresi menjadi mungkin, dan batu menjawab bahwa ada sesuatu yang mampu melakukannya. Jawaban itu mengejutkan pemuda itu, dan batu bertuah memberitahunya bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa karena konstelasi takut padanya. Kim berbaring di tempat tidur dan menjawab jika itu dilarang maka tidak ada pilihan. Batu terkejut bahwa dia menyerah begitu saja, tetapi anak itu berkata bahwa tidak ada gunanya bertanya sama sekali. Batu filosof menyebutkan bahwa penyewaan galaksi akan membuatnya bermasalah karena menyebutkannya, sambil mengacaukan pesannya, lalu menjelaskan apa yang akan dilakukan pria itu dengan serum tersebut. Pemuda itu tersenyum dan berkomentar bahwa sekarang tidak perlu lagi membuat anestesi dari dia. Jadi dia berpikir untuk membuat eliksir. Dia menambahkan bahwa bagi seorang alkemis, racun bisa menjadi obat. Batu berseru bahwa dia sangat menyukainya. Lalu dia menambahkan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang istimewa. Kim dengan keras menjelaskan, bertanya-tanya apakah dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan pertanyaan itu menggantung di langit malam. Keesokan harinya pria itu pergi ke kota. Dia menengadah dan mencatat bahwa tempat itu belum berubah. Batu filosofal menyebutkan bahwa memang begitu, dan bertanya apakah tempat ini disebut persembunyian pemain. Dan pemuda itu menjawab bahwa tempat ini disebut Agora Galaksi. Batu bertanya apakah ini adalah bangunan yang diberikan kepada arena, dan pemuda itu menjawab bahwa arena galaksi langsung mengendalikan saluran siar. Di sini seseorang mendekati pahlawan kita menanyakan apakah dia sudah terbangun. Pertanyaan yang sangat mengejutkannya. Gadis itu tertawa dan berkomentar bahwa ada pemeriksaan singkat yang harus dilakukan dan menanyakan apakah dia bisa memasukkan wadah itu ke dalam inventarisnya lalu mengembalikannya lagi. Pemuda itu setuju dengan permintaan itu, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang asing tersebut. Dia melaporkan bahwa semuanya sudah sesuai, mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan memberinya sebuah jam tangan di pergelangan tangan, dan dia berpikir bahwa mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Anak itu memandang jam tangan dan memikirkan fitur-fiturnya seperti menyimpan catatan akun pribadi, riwayat transfer, dan data lainnya. Itu semacam artefak canggih. Gadis itu bertanya apakah ini kali pertama pria muda datang ke Agora Galaksi, dan jika dia perlu penjelasan tentang cara kerja jam tangan itu, pria muda menjawab bahwa tidak apa-apa, dan dia sudah pernah menggunakannya sebelumnya. Stone melihat banyak orang di ruangan itu, dan bertanya apakah semuanya pemain. Kim menjawab bahwa beberapa mungkin telah bangkit, dan kamu tidak bisa masuk ke sini tanpa inventaris. Todd menjelaskan kemana mereka akan pergi, dan pria itu menekan tombol lift serta menjawab bahwa itu ke area di mana pemain hanya membeli, dan dia memiliki sesuatu untuk dijual. Setelah beberapa saat, pintu lift terbuka dan pria muda itu melihat para pemain di depannya. Dia berjalan ke tengah saat lift bergerak. Dia mendengar seorang pria bertanya kepada lawannya apakah dia sudah mendengar tentang gelombang baru siswa Akademi Kebangkitan. Pria itu menjawab bahwa dia mendengar bahwa mereka adalah yang terbaik dari semuanya, dan dia menambahkan bahwa Kim Si-hyek dan Lee Yu-jung istimewa karena mereka melewati tahap berlian dan sekarang adalah yang terbaik. Mereka berbicara satu sama lain cukup lama saat lift mengumumkan bahwa mereka sudah di lantai 4 dan pintu terbuka. Kim keluar dan mendengar salah satu dari mereka berkata bahwa dia iri karena beberapa pemain terjebak di level emas selama 4 tahun penuh. Batu filosof tertawa dulu, tapi kemudian dia menyadari bahwa ada banyak toko di sekitar, dan bertanya apakah mereka menjual dan membeli biji di sini. Orang itu menjawab bahwa toko guild jauh lebih banyak daripada toko pribadi, dan batu filosof bertanya mengapa orang itu mencoba menjual di sini dan bukan dilelang. Pahlawan kita melihat pesan sistem yang muncul di depannya,
dan menjawab bahwa hampir tidak mungkin menjual sesuatu yang termasuk dalam kategori seragam sekolah di lelang. Dan dia menambahkan bahwa sebagian besar harga tidak ditetapkan, dan berpikir bahwa lebih mudah berurusan dengan pedagang besar. Dia berjalan ke tengah toko kecil itu, dan penjual di belakang meja menyapanya. Pemuda itu berpikir tentang betapa perusahaan besar di level yang berbeda sangat bersih dan berkelas. Pria itu menyipitkan matanya, tersenyum, dan bertanya apakah pemuda itu sedang mencari sesuatu yang spesifik. Pahlawan kita tersenyum kembali dan berkata bahwa dia datang untuk menjual, dan penjual itu menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Lalu dia berbicara tentang bagaimana mereka sudah lama tidak ada yang datang untuk menjual sesuatu kepada mereka, lalu bertanya apa yang ingin dijual pria itu, dan pria itu meletakkan kapak perang hobgoblin di atas meja. Penjual langsung meraih senjata itu dan mulai memeriksanya lebih dekat. Dia menyadari apa itu, dan menambahkan bahwa kapak itu juga dilengkapi dengan opsi tingkat tinggi. Pemuda itu menjawab bahwa memang begitu dan bertanya apakah kapak itu bisa dijual sekarang. Pria itu tersenyum dan menunjukkan bahwa itu memungkinkan, lalu menunjuk ke jam tangannya dan mencatat bahwa jam tersebut menampilkan harga dan detail perdagangan terbaru dari kapak perang hobgoblin di Agora Galaxy. Kim ternganga kaget karena senjatanya bisa dijual seharga $42 juta. Kemarin itu dijual seharga $38.000, tapi kekuatannya plus 4. Penjual itu memperbaiki celananya dan menanyakan dari mana pria itu mendapatkan kapak itu. Dia membuka mulutnya terkejut, dan pria itu menyadari bahwa dia adalah pemain profesional, tetapi pemuda itu tidak terlihat seperti pemain tingkat tinggi. Dia mengerutkan kening, menatap tajam ke pemuda itu dan bertanya berapa levelnya. Dia menjawab bahwa dia level 7, dan dalam hati berpikir bahwa penjual itu mencurigakan. Pria itu mengusap jembatan hidungnya dan bertanya apakah orang itu menginginkan jumlah penuh secara tunai daripada di kartu kredit. Kim mengatakan bahwa penjual mungkin salah paham, dan menyebutkan bahwa dia mendapatkan senjata itu sebagai hadiah di arena. Orang itu menunjuk ke top play dan menjelaskan apakah pemuda level 7 telah mendapatkan item yang hanya keluar dengan rating platinum. Pahlawan kita mulai menjawab sesuatu, tetapi pria itu berlari ke tombol panik dan meletakkan tangannya di atasnya, lalu tersenyum sinis dan berkata bahwa jika ditekan, keamanan akan datang dan pemilik barang curian akan segera ditemukan. Dia tersenyum kepada Kim dan berkata bahwa orang seperti dia biasanya mengalami beberapa kemalangan, lalu menambahkan bahwa dia akan membantunya dan mengatakan bahwa jika pria itu menjual seharga $10 juta tunai, dia tidak akan menekan tombol panik, dan pria itu mulai gemetar karena marah. Penjual tersenyum dan mencatat bahwa dia akan merahasiakannya. Dia maju ke depan dan menunjukkan bahwa saatnya untuk memilih. Pemuda itu mengusap dahinya dengan tangan dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya, lalu bertanya kepada pria itu apakah dia sedang mengejeknya. Tepat saat seseorang mendekatinya dan menyadari bahwa penjual sedang menceritakan cerita yang cukup menarik, pria-pria itu menoleh dan melihat Liu Jung, yang mengatakan bahwa penjual menjadi sangat berani. Gadis itu membuka kaleng minuman dan memberikannya kepada pahlawan kita. Para pemuda duduk di taman di bangku. Pemuda itu memandang tangan gadis itu dan memikirkan fakta bahwa itu adalah tangan yang sama. 9 tahun yang lalu, tangan berdarah Yu Jung memegang palu besar yang juga berlumuran darah. Kim pikir dia telah menghantam kepala kakeknya, Ketua Li Sung Chol, dengan palu itu. Itu adalah mimpi buruk. Pada saat itu, tidak hanya ketua, tetapi juga beberapa pejabat tinggi dibunuh, dan kasus ini bisa dianggap sebagai titik balik dalam perjalanan Korea Selatan menuju akhir. Dia mengingat kembali siluet itu dan bertanya-tanya mengapa semuanya terjadi, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Pria itu memikirkan gambar yang muncul di ponselnya saat itu dan mengingat kejutan yang dialaminya hari itu. Dia merenungkan fakta bahwa gadis hari itu sama sekali berbeda dari Yu Jung yang dia kenal. Gadis itu berkata bahwa kakaknya dulu sangat suka cider dan kemudian bertanya apakah seleranya telah berubah. Dia menjawab bahwa dia hanya sedang berpikir, dan Yu memperhatikan bahwa dia sama sekali tidak berubah saat memikirkan tentang dirinya sendiri, tidak menyadari apapun di sekitarnya. Dia menutup matanya dan menyadari bahwa berkat Kim, dia tahu bagaimana rasanya tenggelam dalam pikirannya. Pemuda itu tersenyum, menghela napas, dan mulai menyesap minuman dari kaleng. Tiba-tiba Yu mendengar seseorang memanggilnya. Dia menoleh dan melihat seorang gadis berambut gelap. Dia memberitahu Yu Jung bahwa dia telah mengirimkan detail yang dia sebutkan sebelumnya. Gadis pirang itu melihat pesan sistem dan berkata bahwa jumlahnya tidak sebanyak yang dia harapkan. Gadis berambut coklat menutupi matanya dan menyadari bahwa inilah kenyataan dari situasi ini. Yu menatap tajam ke depan. Pupil-pupilnya sangat menyempit. Dia memikirkan sesuatu lalu menyatakan bahwa itu pekerjaan yang indah. Kemudian dia memberitahu Kim bahwa itu adalah pembayaran untuk kapak pertempuran Hobgoblin yang dia jual. Kemudian dia melihat jumlahnya 50 juta dan menyadari bahwa itu di atas harga biasanya. Blonde itu menjawab bahwa itu adalah kompensasi atas kesalahan yang dilakukan salah satu karyawannya, dan bertanya apakah itu terlalu sedikit, serta menyebutkan bahwa dia akan memberi lebih jika bisa. Pahlawan kita tersenyum dan berkata tidak apa-apa serta menambahkan biarkan Yu yang bertanggung jawab. Tapi kita harus memisahkan urusan bisnis dan pribadi. Yang itu menjawab, kakak, seperti biasa. Dia tersenyum dan memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak berubah, dan dia sangat senang bisa berbicara dengannya. Pria itu menatap Yu Jung dan bertanya-tanya apa yang tiba-tiba terjadi padanya. Lalu dia mulai menyadari bahwa itu belum lama.
jadi itu bukan hal yang mengejutkan. Para pria itu bangkit dari bangku dan mulai berjalan ke suatu tempat, dan ada keheningan yang panjang di antara mereka. Setelah beberapa saat, pria itu bertanya kepada gadis pirang itu bagaimana keadaan bibinya. Yang terakhir menjawab bahwa dia masih tidak sadar, tapi sejauh ini baik-baik saja, dan dia memutuskan untuk mengunjunginya secara rutin serta mengawasinya. Pria itu menatap Yu dan menjelaskan bahwa bukan karena arena. Dia membuka mulut terkejut lalu tersenyum dan berkata sebenarnya dia menggunakannya sebagai alasan untuk bersenang-senang di arena, dan telah memasang perangkat akses di kamarnya. Jung menegaskan kepada pria itu apakah dia memang mendapatkan barang istimewa di arena. Pria itu menjawab dengan yakin. Gadis itu menatapnya dan bertanya apakah dia sudah sembuh sepenuhnya. Kim menjawab bahwa sekarang dia bisa menggunakan sihir. Yu sangat bersemangat dan memberitahu pria muda itu. Dia tersenyum tetapi tidak membalas apa-apa. Dia bilang dia sedikit berlebihan, lalu mengucapkan selamat dan bertanya bagaimana dia bisa sembuh. Pria itu diam sebentar, lalu memberitahu bahwa dia hanya beruntung. Dia mulai merasakan sihir kembali dan kemudian dia sembuh. Jung mengatakan bahwa dia sangat bahagia, lalu menambahkan bahwa sebenarnya dia khawatir dan membutuhkan waktu lama untuk menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Yes menjawab bahwa usaha yang dia lakukan selama ini sudah cukup, dan meminta Yu untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Dia menyadari bahwa semuanya acak dan dia hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia terdiam sejenak memikirkan sesuatu. Dia mengatakan cukup semua itu dan menunjukkan bahwa itu adalah pilihannya saat itu. Pemuda itu menyadari bahwa bahkan jika dia bisa kembali ke masa lalu, itu tidak akan mengubah apapun. Shimon merasa bahwa sebenarnya itu hanya konyol, meskipun dia bilang dia tidak menyesal atas apa yang terjadi. Mengapa dia mulai membalas pesan sejak hari itu? Dia menyadari bahwa tekanan dari semuanya telah terjadi. Kemungkinan besar itulah alasan mengapa semuanya terjadi seperti itu. Kim merenungkan kenyataan bahwa dia adalah anak dari seorang wanita luar. Itu cukup membuat keluarga bermasalah. Saat itulah dia kehilangan kesempatan menjadi seorang pemain. Dia menyadari bahwa kemungkinan besar keluarganya, keluarga Kim, ingin dia pergi. Tapi untuk berhenti berkomunikasi dengan saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya, itu adalah pilihannya. Tapi mereka tetap menulis kepadanya bahkan setelah dia meninggalkan keluarga. Pemuda itu sangat malu, tetapi jika harus mencari alasan, maka dia tidak bisa menerima ketidakmampuannya secara magis saat itu. Dia memiliki masa depan cerah dan penampilan yang baik, lalu dalam satu hari dia kehilangan semuanya. Jadi dia menutup diri dari dunia dan bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa pada akhirnya, dia menyimpan dendam terhadap mereka. Bagaimanapun juga, jika bukan karena mereka, hidupnya mungkin akan berjalan sangat berbeda. Sepanjang hidupnya, dia selalu merasa kasihan pada orang-orang di sekitarnya. Ada banyak pikiran di benaknya. Pemuda itu menunduk dan menekan bibirnya dengan erat. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada gadis itu, hanya diam saja. Pria itu memikirkan kasus Yu. Jika dia tetap di sisinya saat itu, dia tidak akan harus hidup dengan stigma sebagai pengkhianat. Yu bertanya kepada kakaknya apakah dia baru saja memulai arena akhir-akhir ini. Dia menjawab bahwa baru beberapa hari, dan dia bahkan belum lulus ujian masuk. Gadis itu menyadari bahwa dia membutuhkan perlengkapan, dan menawarkan untuk membelinya. Tapi pria muda itu menjawab bahwa dia belum membutuhkannya. Dia sangat ingin tahu bagaimana seorang penyihir tidak membutuhkan perlengkapan dan membuka matanya lebar-lebar. Dan pria muda itu menjawab bahwa dia adalah seorang alkemis, kata Yu, yang kemudian menjelaskan semuanya, dan menyadari bahwa dia kemungkinan besar berencana membeli bahan alkimia dengan penghasilannya. Dia menjawab bahwa dia cukup beruntung bisa mendapatkan beberapa resep. Muda menjawab bahwa itu bagus, dan dia juga membutuhkan beberapa perlengkapan. Kim terkejut karena dia juga membutuhkan sesuatu. Dia menyadari bahwa adiknya memiliki kelas tempur. Dia bertanya-tanya bahan apa yang dibutuhkannya. Yu tertawa dan berkata bahwa mereka tidak hanya mengayunkan pedang, tetapi juga membuat ramuan, dan Moon sangat terkejut. Dan bertanya-tanya apakah lebih baik bertanya kepada seorang alkemis atau penyihir lain. Dengan kemampuan seperti itu, dia bisa membuat berbagai macam ramuan. Tapi gadis itu menggenggam tangan pria itu dan menunjukkan bahwa dia tidak punya waktu. Dia harus mengunjungi ibunya di rumah sakit. Pria itu menawarkan untuk menundanya semua. Tapi Yu menarik pria muda itu dan berteriak agar dia lebih cepat karena dia seorang penyihir. Lalu menambahkan bahwa dia sangat lambat dan menawarkan untuk membawanya lebih cepat.